malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Sadar Igi ke-172. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu pembelajaran interaktif dengan kelas point. Yang akan dibahas oleh pemateri hebat kita, Bapak Asmar Ahmad SPD dari SMA Negeri 17 Makassar. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV beliau. Sebetulnya saya agak minder menjadi host beliau, tapi daripada nggak mau beliau tampil, jadi mau nggak mau saya harus mendampingi beliau. Beliau ini adalah guru di SMA Negeri 17 Makassar, golongan 4A. Tugas lainnya adalah instruktur K13, sering pergi-pergi nih Bapak Ibu, IP HOTS matematik, IN guru GP itu guru pembelajar ya? Iya benar. PKB guru inti 2016 sampai 2019, penulis soal UN dan AKM. Waduh, nanti kita bisa nih minta beliau tampil lagi untuk membahas AKM. Master Training Casio 2017 sampai sekarang, Microsoft Innovative Educator Expert MEE 2019 sampai sekarang. Cita-cita bahagia, hobi agak bingung isinya, tapi hobinya adalah tertawa. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Asmar untuk berbagi materinya tentang class point. Silakan Pak Asmar. Baik, terima kasih Teh Umi dan teman-teman yang lainnya sudah memberi saya kesempatan untuk turut berbagi di kegiatan Sadar IG ini. Walaupun saya sebenarnya kurang pede tuh berbagi di room meeting Sadar ya, yang biasanya diisi oleh orang-orang hebat dari teman-teman guru di berbagai pelosok negeri. Pada kesempatan kali ini kita akan atau saya akan berbagi sebenarnya hal yang sederhana saja ya, bagaimana kita meramu pembelajaran kita sehingga menjadi lebih interaktif dengan menggunakan aplikasi yang namanya ClassPoint. Saya share screen dulu ya. Oke, di sini ada PowerPoint. Belum. Nah, udah. Saya bilang ke Temi tadi, nanti kita itu akan praktek langsung saja, Bapak Ibu ya. Jadi ini memang PowerPoint-nya untuk dipakai praktik. Jadi nanti yang isinya adalah bentuk kuis dan macam-macam nanti yang diharapkan Bapak Ibu yang ikut atau hadir di kegiatan ini bisa berpartisipasi sebentar ya, sehingga terjadi interaksi antara kita. Nah, pembelajaran interaktif dengan ClassPoint ini saya hilangkannya di sini ya, kalau nggak salah ya. Hilangkan apanya? Itu ya. Apa yang dihilangkan? Jangan hilangkan aku. Toolbar yang di atas nih biar. Nggak bisa kalau lagi itu ya memang begitu dia. Begitu ya? Mengganggu ya? Kalau di Zoom kan bisa. Bisa digeser kiri kanan itu. Masalahnya terlalu menghalang gitu. Nanti menutupi. Gak apa-apa deh. Oke. Bingung dia. Harusnya panelnya bisa di hide ya. Oh ya sudah ya. Nah, oke Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membahas ClassPoint. Jadi ClassPoint ini sebenarnya aplikasi yang kita install dan terintegrasi di PowerPoint. Jadi dia add-in sebenarnya ya. Add-in di PowerPoint. Nah, seperti apa sih ClassPoint itu Bapak Ibu? Nah, ClassPoint ini tool kuis interaktif. Itu diantaranya itu yang paling banyak sebenarnya ya. Walaupun bukan untuk kuis interaktif saja. Dan dia sifatnya fungsinya ini powerful dan memang bisa membuat kelas kita jadi menyenangkan. Kelas itu bisa menyenangkan kalau ada interaksi yang aktif antara guru dan siswa ya. Dan kemudian juga kita bisa membantu ClassPoint ini bisa kita gunakan untuk membantu membangun keterlibatan langsung dari siswa kita. Apalagi dalam kondisi belajar online sekarang ya, PJJ sekarang. Tentunya kita butuh aplikasi-aplikasi yang bisa membantu sehingga kelas kita menjadi interaktif. Bukan cuma sekedar memberi tugas lalu menunggu tugas itu dikumpulkan beberapa waktu kemudian. Nah, Bapak Ibu, ClassPoint tentunya bukan hanya digunakan ketika kita kondisi pandemi belajar online, tapi juga nanti pada saat kita belajar dalam kondisi normal.
Beberapa fitur yang kita lihat di sini yang kita tampilkan ini beberapa fasilitas yang ada di ClassPoint ya. Di ClassPoint intinya ada whiteboard yang kita bisa gunakan untuk memberikan catatan dalam pembelajaran secara langsung, dan juga ada fitur untuk kuis. Kemudian juga satu juga yang ada yaitu kita bisa lakukan poll di ClassPoint. Nah, semua itu ya, itu semua tadi akan terintegrasi, akan tampak di PowerPoint. Jadi sejatinya kita menampilkan presentasi di PowerPoint, ya, kita menampilkan pembelajaran kita, slide pembelajaran kita lewat PowerPoint, dan di dalamnya nanti ada kuis yang langsung bisa live, interaktif dengan siswa. Demikian juga kita bisa berikan presentasi kalau kita ada ClassPoint, kita bisa melakukan presentasi, dan siswa bisa mengikuti presentasi kita itu langsung lewat handphonenya atau lewat komputernya tanpa ada room tertentu. Ya, kita cuma memberikan kode kelas, nanti siswa bisa melihat bahan presentasi kita dimanapun mereka berada. Nah, untuk mendownload aplikasinya, Bapak Ibu ya, untuk mendownload aplikasinya, Bapak Ibu bisa membuka di situsnya, di alamatnya di sini ya, classpoint.io. Jadi classpoint.io. Adapun untuk siswa, tidak ada aplikasi yang perlu diinstal. Jadi siswa tidak perlu menambahkan aplikasi tertentu. Mereka cukup join lewat browser. Jadi tentunya tidak akan memberatkan ya handphone atau memberatkan komputer karena tidak ada aplikasi tambahan. Mereka hanya buka browser, lalu membuka alamat classpoint.app ini untuk siswa ya, join. Nanti tampilan handphonenya seperti ini. Di handphonenya seperti ini nanti tampilannya. Bukan. Seperti itu. Aktif masuk di browser ya melalui alamat ini classpoint.app. Nah, yang pertama kita akan perlihatkan bagaimana secara Maaf sebentar. Kalau membagikan link ke attendee dan panelis ya, biar panelis juga bisa ikut join linknya, attendee juga join linknya. Siap. Siap. Jadi ini saya copy aja dulu ya. Ya. Oke, ini saya bagi ke semua ya. Ya. Udah terbaca? Intinya belum. Iya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita akan mendownload aplikasi ini, Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita mendownload aplikasi ClassPoint ini? Jadi sangat mudah dan aplikasinya sangat kecil, ringan sekali, Bapak Ibu. Kita masuk di alamatnya classpoint.io ini. Saya buka browser ya. Kita masuk di classpoint.io seperti ini. Saya enter saja. Nah, di sini kita lihat sudah terbuka. Aplikasinya ada yang versi free ya, yang gratisan ada, Bapak Ibu. Tapi tentu kalau gratisan ya terbatas ya. Aplikasi kalau gratisan mesti ada batasan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin lebih full, nah bisa. Di sekolahnya bisa menggunakan akun yang full, 1 atau 2 akun untuk satu sekolah bisa, gitu ya. Kalau mungkin banyak akun, nanti bisa ganti-ganti gurunya menggunakan. Nah, kalau ini sudah terbuka, tinggal download saja Bapak Ibu. Ada free download di sini. Aplikasi ini kompatibel, kita bisa gunakan di Windows 7 bisa, Windows 8 bisa, Windows 10 lebih-lebih lagi ya. Kemudian Office-nya bisa digunakan di Office 2013 ke atas ya, sampai Office 365. Nah, cuma kalau saat-saat sekarang ini disarankan sih sebenarnya ya, gunakan Windows yang terbaru ya, gunakan Office yang terbaru. Ya, oke Bapak Ibu. Kita tinggal klik ini ya, free download ini. Nah, akan tampil seperti ini layarnya, dimasukkan kita punya nama ya. Misalnya saya kasih nama saya yang lain lagi ya. Misalnya saya... Aku boleh namaku? Oke, boleh. Narsis. Saya nama yang pendek aja ya. Oh iyalah, yang pendek aja lah. Terus emailnya siapa nanti? Ya, emailnya nanti ke emailku ya?
Nah, ini kalau download memang harus masukkan email supaya nanti kalau kita install, kita login dengan email kita tadi. Oh ya, Rep. Email saya saja ya misalnya ya. Oke, Tapi nggak apa-apa kan namaku? nggak apa-apa. Oh, Ini kok jadi lambat. Kayaknya saya harus matikan kamera ya. oh ya, iya, nggak apa-apa. Biar sinyalnya nggak berbagi. Oh iya. Karena saya lihat sudah mulai lambat. Kemudian organisasinya misalnya SMA Negeri 17. Oke. Kalau sudah cuma itu Bapak Ibu ya. Cuma Harus isi masukin, nama, harus masukin email. nama sekolah. Organisasi mau tulis IG juga boleh. Oh gitu. Gitu, Nggak, Bapak. takutnya harus nama sekolah gitu. Nggak harus sebenarnya. Oh nggak harus. Oke. Organisasi, iya. Baik. Kita download Bapak Ibu. Tinggal download ya. Nah, ini sudah terdownload. Kita lihat ya. Ini sudah terdownload. Aplikasinya ukurannya 44 MB. Oke. Saya nggak usah tunggu sampai selesai ya. Saya batalkan saja. Nanti kelamaan Bapak Ibu kalau ditunggu sampai selesai. Yang jelas terdownload sudah selesai. Nah, kemudian setelah itu kita install. Nah, installnya seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Saya yakin semua tahu kalau cara install. Nanti tentunya masuk di program aplikasinya. Ya, ClassPoint seperti ini. Ya, ada ClassPoint Setup. Aplikasinya 45 MB. Untuk installnya cukup diklik kanan atau double klik bisa run administrator. Seperti itu. Selesai ya. Kalau sudah diinstal, nanti aplikasi ini akan masuk di PowerPoint kita dan ada tambahan tab yang baru ya, ada tambahan tab yang baru. Karena dia add-in di PowerPoint. Nah, di sini kita lihat di PowerPoint saya sudah ada tab yang baru namanya ClassPoint ini. Ignore ClassPoint ini ya. Ini dia aplikasinya. Oh jadi dia nyambung ke PowerPoint. Ya, dia terintegrasi di PowerPoint. Jadi Oh, kalau kita mengajar itu, presentasi itu tetap pakai PowerPoint. oh, Nah, langsung itulah luar biasa. kelasnya anak-anak enaknya begitu. Ya nggak, maksudnya karena nyambung ke PowerPoint, jadi kita ketika bikin presentasi coret-coret gitu, anak-anak langsung lihat begitu. Iya, langsung lihat. Oh, Ah, keren ya. Iya. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Di sini ada Ignore ClassPoint. Sudah ada tab yang baru ya. Kalau saya klik, ini kan masih kosong ya. Nanti seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, Bapak Ibu klik sign in ini dengan memasukkan email yang tadi. Ya, yang tadi dipakai download. Oke, jadi sini sign in, nanti diminta masukkan emailnya dan passwordnya. Ya, passwordnya silakan Bapak Ibu, enggak mesti harus sama dengan password email. Bikin password khusus untuk ClassPoint. Bikin password khusus untuk ClassPoint. Ya, saya masukkan password saya sini. Lalu saya sign in. Oke, ini sudah selesai. Sudah masuk ya, ini saya close saja. Bapak Ibu, ini saya punya versi full sekarang Bapak Ibu karena saya sudah disupport oleh ClassPoint. Jadi full aplikasinya. Jangan-jangan ambasadornya nih. Iya. Oh iya. Keren. Dijadikan ambasador di Indonesia. Oke. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu. Tapi ambasador untuk berbagi sih Teomi. Iya. Bukan ambasador yang digaji gitu ya. Untuk berbagi bersama. Ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini di ClassPoint. Kita lihat ribbonnya seperti ini ya. Ribbonnya penuh dengan tool-tool bermacam-macam. Di sini ada untuk anotasi, untuk membuat catatan. Ada whiteboard dan ada untuk interaktif quiz. Saya perkenalkan dulu yang pertama. Bagaimana kita lebih interaktif ketika mengajar, menyampaikan materi dengan membuat catatan atau dengan menggunakan whiteboard yang khusus ya. Kita punya whiteboard khusus. Misalnya guru seni mau ngajar, membuat apa namanya ya? Apa sih namanya? Tangga nada ya. Nah, supaya tidak repot membuat blok-blok garisnya, bisa buat whiteboard-nya. Atau guru matematika mau mengajarkan koordinat titik tertentu, bisa buat whiteboard-nya dalam bentuk sistem Cartesius. Contohnya kayak gini. Ini slide kosong ya.
Sebelum kita ngajar, kita bisa nambahkan whiteboard background. Ini kan putih ya, putih. Ini whiteboard background, di atas ini ada whiteboard background. Kalau saya klik, di sini ada 3 yang sudah aktif ya, itu bawaannya. Ada yang layar putih, ada yang layar hitam, dan ada yang kertas bergaris. Nah, kita bisa nambahkan background customize sesuai keinginan kita ya, dan bisa kita hapus kapan saja, kita ganti kapan saja. Misalnya saya akan nambahkan, saya guru matematika, saya akan nambahkan backgroundnya yang sumbu kartesius. Tinggal saya pilih di sini ya, Bapak Ibu. Saya tambahkan use an image ya, dari gambar. Saya sudah buat background ya. Saya pilih. Nanti saya tinggal cari, saya punya background kartesius seperti ini. Nah, nanti kalau saya ngajar ini muncul kayak gini ya. Ini saya menamakan misalnya sumbu X misalnya ya. Saya tambahin lagi misalnya saya mau backgroundnya ketika nulis nanti cantik ya, kayak gini. Biar presentasinya menarik gitu. Nah, seperti ini. Misalnya saya namakan apa ya? Background 1 saja ya. Misalnya kayak gitu. Nah, itu cukup seperti itu. Jadi caranya mudah, tinggal nambahkan ya. Kalau mau tambah lagi, contoh misalnya yang ini. Misalnya saya kasih nama BG2. Nah, ini sudah selesai. Ini akan tertambah. Ini semua nanti bisa kita aktifkan ketika kita slideshow ya. Slideshow. Ini saya close. Nah, contoh, sekarang saya mau slideshow ya. Saya mau ngajar. Bagusnya kalau saya nyambung sama mousepad. Biar lebih, Bapak Ibu kalau ngajar, apalagi kondisi pandemi saya ini pakai mousepad lebih enak ya. Saya sampaikan dulu alatnya. Mousepad atau pen tablet. Tapi yang punya layar sentuh sih lebih enak ya. Lah, kalau laptopku nggak ada layar sentuhnya gimana? Belikan pen tablet dong kayak gini. Oh, nanti aku dikasih ya 1 ya. Ini belinya di Shopee. Oh, ya oke lah. Oke, promosi Bapak Ibu, belinya di Shopee katanya. Mirip. Oke, sekarang saya slideshow Bapak Ibu ya. Kita lihat. Nah, ini kelas point. Saya slideshow seperti biasa ya. Ini untuk layar ini yang kosong ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat di sini layar putih kan. Saya misalnya mau ngajar matematika, mau ganti background supaya saya ngajar matematikanya mudah ya. Ketika saya slideshow dengan kelas point, ada kode lihat sini ya, kode kelas. Inilah yang nanti coding yang dimasukkan siswa sehingga mereka bisa lihat presentasi ini. Walaupun kita tidak punya room, kita tidak gabung di Zoom, tidak gabung lewat Meet atau Teams atau macam-macam. Tapi dengan presentasi PowerPoint seperti ini, ketika siswa kita berikan kode kelas, mereka bisa lihat di handphonenya apa yang saya presentasikan dari sini, tanpa melalui room tertentu. Ya, hanya kode kelas itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di sini ada whiteboard, ya. Ini ada beberapa tool yang digunakan untuk presentasi ya. Di sini ada whiteboard. Nah, kalau ini saya klik, misalnya saya mau pakai sumbu X, tinggal saya klik. Nah, nanti seperti ini. Saya tinggal ngajar matematika kan enak ini. Di sini ada pennya, ya. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Misalnya warna merah. Saya mau ngajarkan, ini koordinat titik 3,4 sini ya, 3,4 sini, 3,4. Kan enak, Bapak Ibu. Ya, di sini titik min 8,0. Nah, pembelajaran seperti ini ketika kita bisa mencoret-coret di layar itu akan lebih menarik ketimbang kita hanya menampilkan tulisan klik muncul walaupun tulisannya goyang-goyang gitu ya animasinya, tapi tanpa animasi pun ketika gini kita lakukan, kita menulis ada catatan itu sebenarnya lebih terasa gitu, karena mereka bisa mengikuti prosesnya ya seperti ini. Ada penghapusnya juga seperti ini, bisa dihapus. Nah, itu tadi ya, whiteboard. Mau ganti lagi whiteboardnya bisa, kita klik saja. Misalnya ganti yang ini. Nah, sekarang seperti ini. Kita nulis. Saya nulis, hari ini saya mau mengajarkan tentang persamaan kuadrat.
Bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mengajar seperti ini, ya selain bagus juga dipakai buat video pembelajaran ya. Tinggal screen recording ya. Kita bisa ngajar, bikin video, upload ke YouTube misalnya gitu. Dan ini juga ada lasernya ya. Kalau memang yang kita mau tampilkan presentasi, mau dijelaskan, ada lasernya di sini. Nah, itu penggunaan whiteboard-nya. Kita bisa ganti-ganti ya. Dan kalau sudah, ini bisa disimpan. Ya, misalnya coretan-coretan tadi itu mau disimpan bisa. Kalau kita ini saya Kalau disimpan dalam bentuk apa? nanti jadi slide. Oh, langsung jadi slide. Iya. Oh, Misalnya saya berhenti ya, saya exit slideshow, kan ditanya nih, ini mau disimpan apa tidak? Ya. dikit atau Coret. dibatalkan? Ya, coretannya mau disimpan apa tidak? Kalau saya bilang mau disimpan, saya keep, kan nanti jadi slide di sini. Ini Bu, sudah muncul 2 slide. Mana nggak keluar? Ini Gua di nggak- samping kanan nggak- ini. nggak ada. Nggak Orang kelihatan? penuh itu papan tulisnya. Hah? Nah, baru muncul. Udah nih Oh, baru. oh, itu jaringan di Bogor yang kurang bagus. Awas kalau ke Bogor nggak dikasih nanas nanti. Ini layar putih kan tampil. Terus Ya, ini ya. layar sumbu koordinat tampil. Tadi Ya. saya kan tidak buat slide ini di sini. Iya. Saya tambahkan, tapi dengan memanfaatkan fasilitas whiteboard, itu akan muncul slide baru. Yang ini tadi yang saya ajarkan persamaan kuadrat, ini jadi slide baru. Padahal tadi saya tidak membuat slide ini di awal. Jadi kita guru semuanya bisa bikin file presentasi hanya dengan misalnya kita mulai presentasi PowerPoint, layarnya kosong, cuma judul doang. Isinya belum ada. Slide 2 sampai seterusnya nggak ada. Kan dengan cara-cara seperti ini nanti jadi slide semua. Membahas soal, kita bahas soal, jawabannya jadi slide semua, nanti kita simpan jadi slide semua. Nah, itu kelebihan dan fasilitas ClassPoint dengan menggunakan whiteboard. Kemudian untuk pennya di sini tersedia 5 macam pen ya, ada warna hitam, merah, biru, ini bisa diganti-ganti. Kalau kita mau tambahkan jadi 5 bisa, ini ya, pen keempat tinggal diaktifkan. Misalnya mau warna apa sih namanya ini? Ya. Biru atau apa ya? Kemudian warna hijau. Nah, ini sekarang nanti kalau kita slideshow jadi 5. Kemudian kita bisa lakukan pool di sini ya. Misalnya di sini saya slideshow lagi Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu bisa interaktif, ikut ya. Tadi linknya classpoint.app untuk gabung ya, untuk join. Supaya kita bisa aktifkan poolnya ya. Silakan Bapak Ibu bergabung ya di kelas poinnya biar interaktif ya. Saya melihat saja dulu. Kalau saya ikutan gabung nanti saya bingung memandunya. Silakan Bapak Ibu. Misalnya saya buat pertanyaan ya. Jangan matematik ya. Kan ini untuk pool. Kira-kira kalau untuk pool biasanya apa sih Bu ya? Buat full. Ini aja hari sadar Igi. Usulan gitu kan. Usulan. Terus apa tuh? Kalau misalnya misalnya ya ini ya. Pilihan waktu kegiatan Sadar. IG ya. Oh, oke lah. Nah, misalnya pilihan pertama A misalnya ya. Kita mau misalnya jam 16.00 sampai 18.00. Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya nanti dibacakan. Tulis aja dulu. Kita menikmati dulu pollingnya. Oke. Ya. Misalnya 20.00 sampai 22.00. Oke. Nah, terus milihnya gimana caranya? Milihnya gimana caranya? Saya tinggal klik pool di sini kan belum ya? Belum. Nah, ya. Ya. Ketika saya klik pool Bapak Ibu, klik pool di sini, klik pool ya. Nanti saya tinggal pilihannya ada. Ini kan tadi ABC ya. Untuk pool itu kita bisa true false, bisa. Jadi kita bisa pilih mau pool itu benar salah, bisa yes or not bisa, atau ragu-ragu juga bisa masuk. Bisa juga feedback 5 level. Nah, di sini 3 ABC, jadi saya pilih 3 level. Oke, Bapak Ibu. Sekarang silakan pilih waktunya. Nah, ini lagi lihat Bumi ini sekarang sudah menunggu. Ya, ada yang pilih A nih.
Ada yang pilih Yang B. dimasukin kode kelas ya, yang dimasukin kode Iya. kelas ya. Kode kelas Ya, udah tapi ini Bapak Ibu, 32837. kita kode kelasnya. Kita 32837. ikutan polling. Ayo, silahkan Bapak Ibu. Jangan sampai tidak ikutan polling. Ayo, ayo, Jadi ayo. ini bisa Pilih dipakai. saya, pilih salah. Ini bisa dipakai pemilihan ketua OSIS. OSIS misalnya ya Bapak Ibu ya. Nggak usah repot-repot, semua siswa disuruh pegang handphone, buka classpoint.app, masukkan kode kelasnya, ini ditampilkan live pakai LCD, akan kelihatan siapa tuh pemenangnya, kan cepat amat. Asma, saya potong sebentar. Ini banyak yang baru bergabung, sudah 203 peserta. Bertanya, link yang dibagikan yang mana Pak? Kami baru masuk nih. Kalau untuk jadi siswa, buka browser, tulis saja di layarnya ya, ini saya turunkan dulu. Diulang-ulang cara masuknya supaya Bapak Ibu yang baru bergabung bisa ikutan pollingnya. Karena tadi baru sedikit, Ya, sekarang sudah 200. Kalau gitu saya ulang berarti ya. Cara ulang masuk, cara masuknya. Oke. Saya ulang dulu. Ini layar baru. Kode kelasnya berapa? Hah? Nah, nanti Kode Bapak Ibu, kelasnya? Itu yang kode kelasnya yang kode kelasnya ini ya. 3237. Kode kelasnya 32837. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya kita buat pemilihan ketua OSIS ini ya. Pemilihan ketua OSIS, polling ya. Pemilihan ketua OSIS. 837. Calon pertama itu misalnya yang A ya. Itu T Umi misalnya. Pada nggak ada yang milih, galak katanya. Repot. Berapa teh? Saya nggak 82. tulis Umi Tira nggak apa-apa ya, jangan sampai. Nggak apa-apa. Oke. 82. Yang kedua misalnya Abdurrahman. Ini adik kelas saya loh di kampus, teman nongkrong di kampus sampai malam biasanya. Iya. 823. Yang ketiga misalnya saya gitu. Ada yang milih nggak saya ya? Nah, ini kode kelasnya Bapak Ibu 32837. Sekarang ada 24. Oh, 3. Joinnya itu di sini ya Bapak Ibu ya. Joinnya di Classpoint, buka browser, join di classpoint.app. Ini Nah, ya, Bapak Ibu browser. masuk dulu di browsernya classpoint app, Ya. baru masukkan kode kelasnya 32837. Jadi siswa itu tidak perlu menginstal apapun, cukup buka browser. Bapak Ibu bisa praktekkan lah nanti kalau mau pemilihan dan seterusnya ya. Nah ini misalnya, sekarang ini kita mau aktifkan poolingnya. Di sini ada toolnya ya, ini quick poll. Ada quick Pak poll. Asma, jangan cepat-cepat katanya. Siap. Jangan cepat-cepat katanya. Aduh, hostnya cepat, materi cepat. Wah, Maaf. Oke, Bapak Ibu silahkan masuk ke classpoint.app, masukkan kode 32837. Bagi yang baru bergabung tidak ada materi karena langsung praktek Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dilihat rekaman materinya saja. Baik, yuk lanjutkan. Oke, udah. Nah, sekarang setelah itu, nah, jadi kita yang akan mengaktifkan pool itu tinggal klik ikonnya ini quick poll. Lalu di sini pool bisa dilakukan dengan 3 cara. Bisa benar salah misalnya ya. Cuma mau polling menyatakan benar atau salah, atau 3 kategori yes, no, atau ragu-ragu ya ini. Kemudian feedback 5 level. 5 level ini bisa 5 level itu misalnya apa ya? Contohnya kalau kita buat skala Likert ya, sangat setuju, ya, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu 5 level maksudnya. Kemudian ada juga yang opsi, misalnya berapa opsi? Ini kan ada 3 opsi, kita gunakan 3 opsi, pilih yang ini. Kalau nanti bikinnya 4 opsi, calonnya 4, pilih 4. Calonnya ada 6, pilih 6. Sekarang 3 calon, berarti saya pilih 3 opsi. Nah, ini sudah bergerak oleh silakan mengisi ya, mau pilih A, B, atau C. Nah, itu kelihatan ya. Ini bergerak, dan ini menarik, karena seru gitu ya. Ya, bayangkan kalau dipakai poll. Ini baru poll ya, belum untuk kuis interaktif. Nah, ini kita lihat berapa orang di sini yang memberi suara, 39, 41 orang, dan ini waktu yang digunakan,
Kalau mau bunyikan background soundnya ini tinggal klik biar ada bunyi-bunyi ya. Nah, oke Bapak Ibu, anggaplah kalau sudah selesai. Izin tanya, Ya silakan Pak. berarti ini yang ke saya udah buka, lihat, berarti punya saya saja yang kelihatan begitu. Yang lain nggak kelihatan. Enggak, kan ini sifatnya ini ini belum kuis Pak, ini poll. Jadi Ya. untuk memilih misalnya pemilihan ketua OSIS ya. Ya, Muncul kan? jadi memang sudah saya lihat ada pilihan opsi A, B, C. Saya sudah pilih. Hanya itu saja yang kelihatan, gitu. Iya betul. Cuma Ya. itu kan Bapak cuma di kondisi pulih itu hanya memberikan pendapat saja. Oh begitu. Ya. Terima kasih. Lanjut. Baik. Nah kalau ini sudah selesai Bapak Ibu kita bisa close pengirimannya ya. Kita close di sini. Ini masih ada yang ngirim sih sebenarnya. Jangan dulu, kita tunggu 1 menit lagi. Kelamaan. Bukan 1 menit, sebentar. Kali aja aku menang. Ya Ini udah. Bumi yang menang sudah. 57% pemilihnya nih. Ya. Ini Ya saya. udah, ya Nanti udah. bisa dipakai pemilihan ketua RT Pak. Oh, Atau oke, Ibu TOP nih. Tapi nggak Saya bisa kelas- dicurangin ya, nggak bisa ini ya, nggak bisa dijokiin ya. Iya, masing-masing. Oke, ini kita close. Nah, selesai Bapak Ibu. Kita bisa simpan slide ini menjadi hasil polling ini kita bisa simpan sebagai slide sehingga ada buktinya. Bukti bahwa tadi sudah ada poll dan ini bisa jadikan slide ya. Digunakan oleh pilihan A. Tinggal klik insert result as slide di sini. Nanti itu jadi slide. Oke. Kalau masih mau buat poll lagi tinggal run another poll di sini. Ya. Oke, ini saya close. Saya discard saja Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat sekarang sudah ada slide tambahan baru di sini hasil dari quick poll tadi. Belum terlihat. Oh, belum Pak. Jaringan ya, Pak. Maaf. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Halo? Ini Udah. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini sekarang ada tampilan slide baru. Hasil dari quick poll tadi. Nah, itu ya. Jadi kita tidak perlu screenshot dan seterusnya karena dia otomatis kalau kita klik insert a slide nanti dia akan menjadi slide yang baru. Oke, itu salah satu ya penggunaan yang pertama yang kita jelaskan bagaimana menggunakan whiteboard tadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat hadir tadi ya. Whiteboardnya bisa kita pilih bermacam-macam, kita tinggal set sendiri di sini whiteboard. Kita set, masukkan whiteboard yang sering kita pakai ya, sering kita pakai, gitu. Warna hitam bisa, yang bergaris bisa. Kalau nggak suka warna hitam, mau yang garis untuk guru seni misalnya sering membuat tangan ada, itu bisa ya, kita pilih. Nah, Kalau kayak akuntansi bisa nggak ya Pak Asmar ya? Aku butuh 12 kolom misalnya gitu. Bikin kolom-kolom begitu. bisa bikin aja kan ini kan cuma dibuat tersendiri dulu ya, nanti jadikan slide sendiri. Sehingga nanti kalau mengajar nggak perlu menggaris-garis lagi, tinggal pilih slide. Oh gitu. Jadi kita bikin dulu lalu dijadikan background begitu. Ya. Jadi pas presentasi kayak tadi gini, tinggal pilih background, klik ini, pilih backgroundnya. Kalau Bumi misalnya sudah bikin kotak-kotak, tinggal klik seperti ini kan. Nah, itu kan sudah muncul, tinggal ngajar gitu. Bukan 12 baris begitu, aku butuh 12 kolom Ya. gitu. Nanti Jadi 12 contoh- kolom itu dibagi lagi menjadi banyak kolom. Tuh, bisa ya. Ya, misalnya guru yang ngajar apa ya, kayak ngajar bahasa Arab, tulis indah kayak gitu ya. Oke. Oke Bapak Ibu, ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, kelas tadi ya, tetap seperti Iya. Ya, Jadi baik. handphonenya nggak usah nggak usah logout dari yang Baik. tadi. Kita lanjut saja. Nah, sekarang Bapak Ibu ada 5 tipe kuis yang kita bisa berikan, kuis interaktif. Wow. Kita sajikan di PowerPoint
langsung siswa bisa menjawab, melihat ya. Sebenarnya sih tidak mesti kuis, Bapak Ibu. Kadang kita butuh pancingan dalam pembelajaran ya. Misalnya kita ingin mengajar topik tertentu. Misalnya ya, sekarang saya mau ngajar himpunan, membuka kelas. Kita ngajar himpunan, terus kita tanya, apa yang kamu tahu tentang himpunan? Nah, itu bisa jadikan pertanyaan di awal ya. Nanti akan muncul macam-macam jawaban siswa. Ya, atau tentang pendapat tentang sesuatu untuk yang akan kita bahas. Muncul macam-macam, lalu kita pilih pendapat tertentu yang kita fokus, kita bahas. Itu bisa. Sehingga siswa itu bisa memberikan saran atau pendapat, macam-macam gitu ya. Kita mulai. Contohnya yang pertama, kita berikan kuis multiple choice, ya, kuis pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di kelas poin ini di atas ada ya, ada 5 tipe interaktif quiz yang kita bisa berikan. Ada multiple choice, ada word cloud ya, bank kata ya, ada short answer, jawaban pendek, ada slide drawing. Slide drawing ini siswa bisa menggambar langsung di slide. Misalnya kita minta kasih pertanyaan, silakan gambar segitiga sama kaki ya, bukan segitiga dan kaki ya, segitiga sama kaki. Nanti dia gambar di handphonenya dan langsung terkirim ke kita gitu ya. Kemudian Jadi ada pengalaman image kayaknya upload. segitiga segi sama kaki. Ada image upload ya. Nah, siswa kita minta mengupload gambar sesuai dengan pertanyaan. Jadi 5 tipe. Nah, contoh yang pertama Bapak Ibu, kita berikan yang multiple choice. Saya sudah siapkan soalnya, contoh seperti ini ya. Maaf ya kalau matematika bau-baunya ini. Emang bawa punya matematik. Ini yang ngisinya kan orang matematik. Kalau Ada yang bukan ngisinya ada orang yang bukan akuntan, matematika nih. Ada yang bukan aku, matematika nih. Nanti aku. contoh nih. Contoh multiple choice. Nanti ada 4 pilihan ya. Bangun trapesium ditunjukkan oleh gambar yang mana. Nah, bagaimana mengaktifkan kuis multiple choice itu? Jadi slide-nya kita buat di PowerPoint seperti biasa, Bapak Ibu. Lalu ini supaya jadi interaktif, kita pilih icon multiple choice. Tool ya, tool multiple choice. Ini, tool multiple choice kita klik. Nah, setelah klik, ini akan muncul ya, tombolnya multiple choice. Kita letakkan terserah di mana saja ya, sesenang kita ya. Mau kiri, kanan, batas, yang penting jangan menutupi ini. Taruh sini misalnya ya. Nah, setelah ini kita set, nanti di sebelah kanan akan ada pengaturan Bapak Ibu. Ya, tipe soalnya multiple choice. Lalu ditanya, berapa banyak opsinya? Opsinya ada 4 di sini, ABCD. Jadi opsinya bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5, 6. Jadi bisa soalnya benar salah. Ya, bisa benar salah. Bisa opsi 3, opsi 4, 5, 6. Tentu kalau paling banyak kalau kita di SMA kan 6 ya, SMP 4 ya. Nah, opsinya 4. Sekarang di sini kita izinkan soal ini jadi multiple choice ya, kita centang. Terus kita pilih kuncinya Bapak Ibu. Karena ini multiple choice harus ada kuncinya. Jadi kita tandai kuncinya mana. Jadi ini kita centang, lalu ditanya yang mana kunci jawabannya. Trapesium itu C ya, jadi kita centang C. Oke. Kemudian apakah kita mau lakukan mode kompetisi ya. Jadi nanti itu siswa akan bertanding itu. Jawabannya siapa yang paling cepat menjawab, dia yang menjadi top scorer gitu. Jawaban cepat dan benar. Nanti kita berikan contoh yang kedua ya. Ini yang pertama yang mode reguler saja yang biasa. Kemudian play optionnya start quiz sebagai slide. Kemudian apakah kita ingin minimize hasilnya ketika kuisnya dimulai. Misalnya ini sahabat secentang. Kita bisa ngatur waktu juga berapa lama kuis ini berlangsung. Jadi bisa menarik Bapak Ibu. Kita misalnya akhir pembelajaran kasih kuis 1 menit. Wah, akan jadi seru kelasnya ya. Jadi misalnya ini saya nggak usah batasi dulu karena ini reguler, bukan untuk kompetisi mode. Nah, kalau sudah, tinggal di slideshow. Bapak Ibu akan lihat nanti di handphonenya ya, slideshow. Ini kode kelasnya Bapak Ibu, 32837. Iya. Sekarang kita lihat berapa. Sudah ada yang jawab, coba banyak ini. Wah, ini tadi tahu jawabannya. Kuncinya, ya, karena tadi waktu saya tandai kuncinya C. Bocor soalnya. Nah, ini ada yang jawab dia rupanya ya. Jawab ada juga. Silakan Bapak Ibu kalau bisa ada yang jawab yang lain ya. Biar nah, kita lihat Bapak Ibu, jawabannya itu akan bergerak. Berapa banyak yang menjawab C dan seterusnya. Kita lihat seperti ini.
Nah, anggaplah sudah selesai, kita close submission-nya, ya. Nggak usah ditunggu menjemput semua ya, saya close saja. Nah, kita bisa save ini untuk direview, Bapak Ibu. Nah, ini menarik sekali nih. Hasil tadi ini, jawaban dari peserta atau siswa kita nanti kita bisa save untuk direview. Jadi tinggal klik tombol save untuk direview. Kayak gitu ya. Saya tampilkan kembali. Ini. Nah, sekarang kita mau lihat apa kuncinya, apa yang benar. Kita tinggal klik ini ya. So, correct answer ini. Nah, kelihatan jawabannya C, Bapak Ibu. Siapa yang benar jawabannya, tinggal klik batangan yang biru ini. Nanti akan muncul yang benar ini semua. Oh, Ibu Gali benar, Pak Agus Nadi benar, Pak Widodo benar. Ini semua yang benar ini. Semua yang benar jawabannya akan muncul nama-namanya. Gitu ya. Itu ya. Siapa yang tadi jawab D? Juga akan muncul namanya. Wah, ini dari kelas poin Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Teh Umi di sini hadir juga perwakilan kelas poin. Pakai nama siapa? Ini kelas poin Indonesia. Oh, di sini di Webex-nya? Saya belum lihat. Coba Saya baru tahu setelah saya klik D ya. Ada dari nggak ada kelas soalnya. Indonesia. Karena di sini nggak ada nama kelas poin Indonesia di daftar atendi. Bukan waktu jawab, waktu mengisi kelas poin APP ya. Di sini ada Sarah, ada pribadi. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian ini bisa kita insert sebagai slide. Kalau mau di-insert bisa ya, tinggal kayak tadi, insert result as slide. Nah, Oh, Tika. Namanya Tika. Bentar, saya Ibu ya, sebentar ya. Oh, bukan Tika, Tia Aska. Iya. Ya, betul Mbak Tia. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bapak Ibu ya. Selamat datang, Tadi Ibu. jadi slide. Sebentar, saya sapa dulu ya. Selamat datang Ibu Tia dari kelas poin. Selamat malam Ibu. Senang sekali Ibu bisa hadir di kegiatan kami. Terima kasih sekali sudah mengadakan event ini. Bapak Ibu semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Asmar, ilmunya luar biasa. Amin, amin. Iya, Mbak Tia. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi kita save itu bisa direview. Nah, itu luar biasanya ya. Jadi kita tidak kehilangan jejak dari apa yang kita lakukan tadi. Di sini tadi ya, kalau warnanya jadi biru itu berarti ada review. Ya. Tadi kan warnanya jadi hijau, maaf. Tadi kan biru ya, sekarang jadi hijau. Itu berarti kita tadi save hasilnya untuk direview. Bagaimana untuk review? Tinggal klik ini, view respon. Kalau kita mau lihat kembali yang tadi, walaupun sudah di close submission-nya, kita bisa lihat kembali. Kita view respon. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu. Kita bisa lihat jawaban benar, lihat siapa yang menjawab benar, itu bisa kelihatan semua. Iya. Jadi itu reviewnya. Ini sudah tidak di slideshow, tapi kita tetap bisa review. Kalau kita mau bersihkan, responnya bisa. Misalnya responnya tidak mau disimpan ya, tinggal clear respon. Nah, sudah hilang tuh. Nanti nggak bisa direview lagi, karena sini sudah warna biru. Ya. Nah, contoh yang kedua, bagaimana kalau kita ingin mode kompetisi, Bapak Ibu? Ya, mode kompetisi. Saya kasih yang ini saja, biar banyak yang benar nanti ya. Contoh yang ini, Bapak Ibu. Atau ini kayaknya bagus. Nah, negara yang hanya memiliki 2 musim dalam setahun adalah. Oke, kita munculkan settingan kayak tadi, multiple choice. Ini ya, Bapak Ibu. Saya taruh sini. Lalu kita atur multiple choice ya. Banyaknya opsinya 5. Pilih 5 sini. Kita jadikan ini multiple choice. Lalu jawabannya, kuncinya, harap nanti jawabnya ada yang salah ya, biar ketahuan gitu. Jawabannya yang benar adalah Malaysia ya. Ya, Malaysia. Kemudian kita set jadi mode kompetisi ya. Jadi seru-seruan ini. Siswa akan berlomba nih siapa yang paling tinggi skornya nanti ya. Kemudian ini kita cinta semua. Waktunya saya batasi ya Bapak Ibu ya. 15 detik, 30 detik lah ya. 30 detik. Nah, oke, setelah selesai saya slideshow. Nah, silakan Bapak Ibu dijawab. Ini tertutup ya. Ada 90 orang yang join, silakan menjawab ya. Nah, kita lihat push. Ini sudah mulai muncul jawabannya. Sudah ada 47 orang jawab dan waktunya berjalan terus, tersisa 15 detik.
Oh, tadi setting 15 detik ya. Kalau mau dikasih sound background nih seperti ini. Nah, selesai Bapak Ibu. Dia akan berhenti dengan sendirinya. Yang belum jawab, belum mengirimkan, belum submit, nggak bisa lagi karena waktunya sudah habis. Nah, kita bisa melihat kunci yang benarnya yang mana. Kita show di sini dan B jawaban yang benar. Lalu kita bisa melihat siapa leaderboardnya ya. Jadi papan pemenangnya ya. Kita bisa lihat tampilkan nilai. Tinggal kita klik. Nah, ini Bapak Ibu leaderboard ini ya. Nanti akan tampil Bapak Ibu. Ternyata yang pemenangnya Pak Agus Nadi ya, yang paling cepat mengirimkan jawaban. Jadi bisa saja benar semua, yang lain benar juga, tapi ini yang paling cepat mensubmit itu Pak Agus Nadi, terus disusul Pak Herman, Ibu Berarti Risa. bukan hanya mencari yang betul, tapi di sini ada kecepatan waktu. Ya, kan ini kan tadi mode kompetisi. Oh, oke. Mode kompetisi. Nah, untuk versi fullnya, kalau kita punya versinya full untuk kelas poin Bapak Ibu, kita bisa nampilkan jawaban dalam bentuk tabel. Jadi kita bisa buat ulangan sebenarnya ya. Kalau kita di sekolah namakan ulangan ya, ulangan harian, mode seperti ini. Lalu hasilnya terkumpul dalam bentuk tabel yang kita bisa download jadi Excel ya, file CSV yang kita buka di Excel. Kita tinggal klik ini, show table ya, klik kanan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kelihatan di sini Bapak Ibu. Ya. Kelihatan Pak Agus Nadi jawab skornya berapa ya. Dan ini yang benar 100%. Jadi nanti kalau ini skor kecepatan ya. Kalau jawab misalnya soalnya 10 nomor, dia benar 9, nanti tertulis di sini 90%, berarti nilainya 90 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kuis 1 pertanyaan pertama dia jawab B. Kuncinya ini, jawabannya B gitu. Ini kita bisa ekspor jadi CSV yang kita bisa buka di Excel. Nah, kalau ini selesai kita tinggal ekspor as CSV, nanti jadi file Excel ya Bapak Ibu. Nih kan, saya simpan di mana ya? Tepat sini saja biar gampang di video saya save sini. Ini saya close. Itu nanti bisa dibuka jadi file Excel Bapak Ibu. Ini kalau ini saya close. Saya buka di Excel. Ini ya, leaderboard. Layar saya masih tampil Bu Mi? Masih. Ya, jangan sampai lebih Ini ada Pak Hairudin di atendi tapi nggak bisa saya naikkan ke atas. Terima kasih Pak Hairudin, di sela kesibukannya masih bisa bergabung di kegiatan Sadar IG. Ini Bapak Ibu, file Excel saya sudah terbuka, kelihatan Bu Umi? Sudah. Nah, Bapak Ibu, ini tadi hasilnya yang saya save menjadi file Excel. Jadi bayangkan kalau kita buat kuis beberapa nomor, tersimpan ya, langsung di Excel terbuka seperti ini. Berarti dengan kelas poin ini kita nggak usah bikin analisa pembelajaran ya, langsung ada gitu ya, langsung ke Excel gitu ya. Paling nanti kita tinggal edit sedikit begitu ya. Ya, nanti kalau misalnya soalnya ada 10 nomor atau 20 nomor semua. Cuma ingat ya, kalau versi free itu terbatas ya, terbatas berapa nomor yang bisa dibuat. Kalau versi full begini, wow banyak yang bisa dibuat. Jadi kalau bikin soal 40 nomor, nanti jawabannya akan tertulis ke sana. Kuis nomor 1, nomor 2, nomor 3, gitu. Dan skornya akan muncul di sini. Jawaban benarnya. Baik, menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Akan tanya jawabnya. Oke, lanjut. Itu tipe yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, tipe yang pertama adalah multiple choice. Kemudian tipe yang kedua kita akan perkenalkan adalah tipe kuis interaktif word cloud ini. Bangka ya. Nah, Bangkata. Misalnya ini bisa kita gunakan untuk pancingan dalam pembelajaran atau mungkin setelah selesai pembelajaran. Misalnya ini misalnya kalau kegiatan Sadar IG ya, kita buat kegiatan. Setelah kegiatan kita tanya bagaimana sih respon dari para peserta dengan kegiatan tadi. Gimana kesannya? Mungkin senang atau puas atau gimana? Itu bisa ya. Kalau muncul atau macam-macam ya Bapak Ibu. Atau misalnya kita mau ngajar himpunan Bapak Ibu ya. Kayak tadi contoh himpunan, kita minta pancingan di awal untuk mengetes apa sih yang siswa sudah tahu tentang himpunan. Tanya, coba tuliskan 1 atau 2 kata yang Anda pikirkan terkait dengan himpunan misalnya. Atau contohnya kita contohkan aja sekarang. Tuliskan 3 kata yang Anda pikirkan terkait dengan COVID-19 misalnya ya. Jadi kita aktifkan Bapak Ibu. Cara mengaktifkan bank kata. Caranya hampir sama dengan multiple choice. Pilih word cloud di sini. Nah, kemudian ini sudah ada ya.
Kita lihat di sebelah kanan sudah tampil. Kita inginkan semua merespon dengan 3 kata. Berarti kita batasi ya, limit numbers of submission ini kita batasi. Kita centang, saya mau nanti semua orang bisa memberi 3 kata. Ya, bisa. Jadi kalau mau nulis 1 kata boleh, tapi kalau batasan terbanyak 3 gitu setiap orang. Kemudian ini nggak usah diatur waktunya ya. Soalnya seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal di start. Nah, Bapak Ibu yang sudah join tadi ada berapa orang yang sudah join ya? Banyak. Nah, Kan Bapak Ibu masih silakan Bapak Ibu kelas yang nuliskan sama. 3 Iya. kata. Silakan Submit. tuliskan 3 kata terkait Nah, dengan kita lihat dari ini. ini. Nah, Ini kita lihat Bapak Ibu. Sangat menarik nih. Kelihatan ya kata-kata itu muncul satu-satu gitu ya. menular dengan cepat. Lah, Ya, tadi pertanyaannya kelihatannya. belum sadar. Bukan, ini tadi 3 kata tentang COVID. Lihat tuh Bu, Oke. kata-kata itu berwarna-warni itu kan menarik. Tampilnya Iya. warna-warni, Iya. ganti-gantian. Akan kelihatan nanti kata yang paling banyak dipikirkan orang itu apa. Oh, Jadi saya gitu ya. kalau menilai sesuatu, berespon sesuatu, apa yang Anda pikirkan tentang ini? Yang paling banyak orang pikirkan sama itu apa sebenarnya? Baik, Bapak Ibu yang baru bergabung, Bapak Ibu masuk ke browser classpoint.app, lalu masukkan kode kelasnya 32837. Jadi Bapak Ibu masuk ke browser, lalu ketikkan classpoint.app, lalu Bapak Ibu masukkan kode kelasnya 32837. Yuk, yang baru bergabung sudah 285 bergabung nih Pak Asmar malam hari ini. Iya. Dan banyak Alhamdulillah. pertanyaan seru sudah ada di kolom chat, sudah tidak sabar untuk bertanya. Kita selesaikan dulu. Ayo Bapak Ibu. Oke, saya close submission Bapak Ibu ya. Ya, siap. 60 mohon orang maaf, ini bergabung. 60 orang bergabung begitu, betul ya? Ini 60 orang yang sudah mengirim jawaban, 61. Oh, 61. Yang sudah gabung 95 orang, 96 orang. Ini semakin bertambah yang join di kelas poin. Yang diketikkan kelas poin Bapak Ibu tuh di PowerPoint-nya ada yang di paling atas tuh Bapak Ibu, go to classpoint.app dan kode kelasnya adalah 32837. Bagi yang baru bergabung dan ingin ikutan main, Bapak Ibu silahkan masuk di browser, ketikkan classpoint.app, kode kelasnya adalah 32837. Yuk ikutan main, sudah 90 orang katanya bergabung dan yang mengisi sudah 65 orang Bapak Ibu. Oke, yang ngirim jawaban sudah 60 orang lebih, 67 ini Bapak Ibu. Jadi ini yang di bawah itu menandakan berapa yang sudah mensubmit ya. Dan yang di atas menandakan berapa yang sudah join join di kelas. Ya, sudah yang bergabung di kelas aku nggak bisa lihat ya di mana 90-nya. Di pojok kanan atas, pojok kanan atas. Oh, 109. Di samping, Ya, di samping kode 109. itu. Oke. Bapak Ibu tadi saya lupa. Sebenarnya selain join dengan kode kelas, kita bisa join dengan QR code, ya, QR code. Oke, nanti saya perlihatkan. Oke, Bapak Ibu, kita close saja ya, supaya bisa, karena masih ada 3 tipe lagi yang kita bahas. Ini saya close saja. Siap. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa save untuk direview, ya, seperti itu. Makin malam makin Dan- ramai nih. Kita bisa lihat highlight-nya ya. Top answer-nya yang mana. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu. Ada 2 kata yang paling banyak dipikirkan orang, yaitu Virus. masker dan virus. Virus itu 12, ada berapa banyak yang ngirimnya? Kayaknya bukan 12. Ini yang ini kan Virus dan masker virus dan ya? masker. Iya, virus dan masker. 2 kata yang paling banyak dipikirkan tentang COVID-19 yaitu masker dan virus. Gak ada yang mikirin aku Oke. ya. Mau disamain dengan COVID. Bercanda. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bisa disimpan ya. Semua jawaban ini disimpan jadi sebuah slide seperti tadi. Insert a slide. Asmar sambil presentasi nih, sambil berjalan. Ada yang nanya gini, kok saya nggak bisa join pakai HP? Kenapa? Apakah harus pakai laptop joinnya? Pakai HP kok. Kebanyakan kayaknya pakai HP di sini ya. Bapak Ibu ke browser dulu, ke Chrome dulu Di atau ke handphone ya. Mozilla, Bapak Ibu ketikkan ClassPoint, itu di atas ada tuh tulisan classpoint.app,
Ya, titik app, kelas poin titik app, kode kelasnya tadi yang 32 sekian-sekian Bapak Ibu ya, masukannya ya. Iya. Jadi di handphone cuma buka browser ya. Tidak ada aplikasi apapun yang diinstal. Makanya jadi mudah, simple sekali Bapak Ibu. Oke. Ini teman-teman pakai HP kok. Ini teman-teman pakai HP kok, Bapak. Nah, tadi jawabannya itu bisa direview ya Bapak Ibu, bisa direview. Kalau muncul warna hijau bisa direview. Tapi kalau tidak di-save untuk review tidak bisa. Kayak ini kita bisa review karena tadi nggak di-save ya. Tidak ada yang bisa direview. Tandanya bahwa tadi di-save untuk direview, warna biru ini berubah jadi warna hijau. Oh, kalau biru nggak bisa diedit, kalau hijau bisa diedit begitu. Ya, bukan di review. Kita bisa review hasil tadi. Oke. Oke, ya seperti itu ya fungsi dari word cloud Bapak Ibu. Word cloud tentunya bukan cuma untuk menjadi kuis, tapi bisa jadi pancingan dalam pembelajaran, mengetahui apa yang siswa sudah tahu di awal pembelajaran, bagaimana kesan mereka di akhir pembelajaran. Ini kita bisa gunakan. Jadi bisa menjadi refleksi ya untuk pembelajaran atau kegiatan apapun yang kita bisa lakukan. Oke. Seru ya kayaknya ya. Iya. Nanti di akhir juga kita gunakan untuk refleksi sadar IG ya, Bu Temu ya. Nggak, berarti kalau kayak gini nggak ada murid yang rebahan ya, karena kan selalu interaktif ya. Kalau coba dengerin gurunya menerangin PPT gitu ya kan, ada kaum rebahan gitu, udah absen, udah tidur lagi begitu kan. Kalau kayak gini berarti semua harus ikut berinteraksi begitu kan? Iya. Iya. Kan akan terbaca nanti kalau nggak cukup misalnya siswanya 36 orang yang join nggak cukup 36 kan kelihatan. Iya. Oke. Lanjut. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah kuis interaktif itu yang tipenya slide drawing. Slide drawing ini artinya siswa nanti bisa menggambar di slide yang kita sudah siapkan. Slide yang kita sudah siapkan. Siswa bisa langsung menggambar Bapak Ibu ya. Contohnya ini sebenarnya paling bagus misalnya di antaranya pelajaran matematika ya, atau pelajaran yang lainnya. Saya sudah berikan contoh di sini ya, menggambar grafik, kemudian gambar sebuah segitiga. Saya kasih yang umum saja ya, khawatirnya nanti ada yang kebanyakan bukan guru matematika. Iya, saya juga bukan. Jangan. Contohnya saya, berilah gambar hewan yang tergolong karnivora ya, misalnya ya. Ini aja Bu Temu ya. Ya, siap. Biar agak lucu gambarnya ya. Kalau guru matematika ya mungkin kayak gini, gambarlah sebuah segitiga dan yang ketiga sudutnya lancip. Wah, khawatir nanti banyak yang repot gambarnya. Kalau ini kan cuma beri tanda. Atau saya mulai di sini deh. Saya yakin semua tahu gambar segitiga. Ya, Bapak Ibu, untuk mengaktifkan slide drawing, di sini yang kita lihat ada slide drawing. Tinggal kita klik slide drawing. Saya letakkan di sini misalnya. Lalu ini, apakah kita ingin menampilkan nama siswa yang munculkan gambar atau tidak ya? Kalau misalnya khawatir nanti kesannya ada yang merasa terintimidasi, ya kita gantikan saja namanya ya. Ya saya kira kalau Bu Umi nanti malu-malu menggambar, kalau namanya muncul, ya saya hide saja namanya. Nah, itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini kita menyembunyikan nama atau tidak di sini? Masalahnya gambaranku itu seperti benang kusut. Nah, itu saya khawatir kalau yang digambar nanti segitiga betul dan kaki betulan ya. Jadi saya hilangkan saya namanya. Oke, kemudian ini waktunya. Bapak Ibu, kita misalnya batasi waktunya 1 menit ya. Menggambar segitiga yang ketiga sudutnya lancip dalam waktu 1 menit. Memang ada segitiga gak lancip ya? Ada dong. Oh, ada. Oh, baiklah. Oke, saya sekarang slideshow ya. Nah, oke Bapak Ibu, silahkan menggambar segitiga yang ketiga sudutnya lancip. 127 orang yang join di kelas saya ini. Belum ada yang mengirim, Bapak Ibu. Menggambarnya di handphone itu langsung pakai jari saja seperti biasa ya. Kita lihat. Wah, ada sudah berapa orang yang menggambar? Pilih warna. 7, ya 10, 11. Ih, ayo terus. Dari 131 sudah 18. Akankah bertambah pada malam hari ini? 21, lanjut. Jadi kode kelasnya berapa? 32837 Pak Asep. 32837 kode kelasnya. Oke. Ini sudah ada 33 orang yang mengirimkan gambarnya Bapak Ibu. Saya khawatir yang peserta ini kebanyakan guru matematika. Kayaknya begitu. Saya lagi cari teman saya nih, guru akuntansi, baru 1 tadi ketemu. Nah,
Ini Ini kalau hampir waktunya habis. sambil murid ngegambar, gurunya bisa kayak komentator ya. Ya, ayo Ah, anak-anak gitu ya. Jadi kayak iya, seru Bu, seru Teo, jadi seru kan? dan ternyata bisa dikasih musik ya. Itu di sebelah respon Ini. ada musik gitu Ini. ya. Ya ini, jadi kalau ini dimatikan nggak bunyi ya. Jadi Oh, ini juga backsoundnya bikin apa namanya ya? bikin semangat. Kayak memacu adrenalin gitu. Dudut gitu ya. Oke, Ini tinggal Ibu, 28 detik. udah 75. Tinggal nanti ini akan hilang sendiri ya, karena tadi waktunya saya atur 2 menit Bapak Ibu, nanti akan berhenti dengan sendirinya. Jadi yang telat join begitu 2 menit itu akan menghilang secara otomatis, udah nggak bisa ngisi begitu ya? Nggak bisa submit. Oh, nggak bisa submit. Ah. Menggambarnya tetap bisa, tapi ini Nggak bisa, submitnya. sudah close. Pertanyaannya terclose juga. Baik, Pak Teji yang baru Juga. bergabung, cara gabungnya Bapak Ibu ketikkan di Nah. browser classpoint.app, kode kelasnya 32837. Nah, ini udah selesai Bapak Ibu. Ya, saya bisa save untuk Tidak bisa direview. mengirim, ya. Bapak Ibu, saya nggak usah insert slide karena kalau saya insert jadi banyak sekali nih. Ya. Ini kan setiap orang jawabannya. Ya, paham. Kita bisa review Bapak Ibu yang mana nanti kalau tujuannya ini kalau kita insert slide kan kalau kita review nanti kita tanya ini jawaban si A kalau ada namanya ya. Ya. Jawaban si A ini benar apa tidak? Kan tinggal diklik seperti ini Teomi ya. Iya. Tinggal munculkan ini jawaban si A gimana? Benar apa tidak? Kan menarik Bapak Ibu. Kita bisa Menganalisa sama. jawaban itu ya. Iya. Jadi oh ini salah, ini benar, ini salahnya di mana? Ini alasannya salah kenapa? Nah, gitu. Ini benar, alasannya kenapa? Kan jadi menarik. Kelasnya jadi hidup gitu. Ya, karena mereka mungkin akan mempertahankan masing-masing pendapatnya. Kalau ternyata itu seru beda-beda jawabannya, mereka jawaban saya begini, alasannya begini. Kan kelasnya jadi hidup Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi betul jadi pancingan untuk membuat pembelajaran kita itu menjadi lebih hidup ya, kelas kita lebih interaktif. Oke. Ini kalau kayak gini bakal jadi guru yang dirindukan muridnya tiap pelajaran ya, karena membuat murid tidak hanya menonton tapi berinteraksi langsung sama gurunya begitu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu ya. Seperti ini, kalau ini kan cuma centang ya. Kita ulangi lagi sekali lagi Bapak Ibu ya, slide drawing. Ini masih ada nggak? Oh, masih ada 2. Atau cukup 1 ya? Saya pindah yang lain ya, Temu ya? Ya, karena kita sudah jam 8, takutnya nanti nggak sempat sesi tanya jawab. Ya. Bapak Ibu Panitia Sadar Igi, silakan bagikan daftar hadirnya karena sudah jam 8 sambil kita masih mendengarkan paparan dari Pak Asmar. Silakan Pak Asmar. Tinggal 2 tipe lagi Bapak Ibu. Ya, siap. 2 tipe ini kita tampilkan satu-satu slide saja ya biar kita menghemat waktu karena caranya sama. Kita akan tampilkan kuis interaktif short answer, jawaban singkat. Nah, ini tentu sangat menarik ya. Kita bisa memulai pembelajaran dengan jawaban singkat. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat, lalu kita membuat diskusi dengan jawaban siswa tersebut. Ya, contoh misalnya ini, apa sifat terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin? Tentunya kita harus siapkan slide yang keren juga ya. Misalnya ini kita apa tadi? Short answer. Saya klik ini ya Bapak Ibu ya, short answer. Nah ini, kemudian kita munculkan namanya ya, enggak apa-apa. Terus kita beri waktu misalnya 1 menit. Nanti cukup jawabannya 1 atau 2 kata Bapak Ibu ya. 1 atau 2 kata, apa sifat terpenting kan? Yang ditanyakan sifat terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kemudian kita slideshow. Oke Bapak Ibu yang sudah join silakan memberikan jawaban. Jawabannya tentu ditulis ya sudah ada yang jawab. Kita tampilkan yang menjawab Bapak Ibu. Oke, ada yang jawab. Wah, sudah banyak. Amanah, mengayomi, teladan. Wah, luar biasa kan? Jadi Bapak Ibu bisa memulai pembelajaran setelah ini selesai. Kita aja diskusi sekolah. Tuh ya. Waduh, luar biasa ini jawaban-jawabannya. Oh, ada namanya ya? Iya, tadi kan saya aktifkan. Oh iya.
Ya, oke, oke. Nanti kalau siswa kan bagus kalau kayak gini, nanti kita bisa tanya ulang kan, kita Oh, bisa konfirmasi. Menurut kamu itu ini seperti ini kenapa? Kan jadi kelasnya jadi hidup kan gitu. Ya. dan bisa memberikan eh, respon dengan tanda love itu ya? Ya, jadi misalnya kita guru ya, misalnya saya guru. Nanti kalau ini selesai ya, sebentar ya, kalau selesai, nanti saya bisa menandai jawaban-jawaban yang apa ya, perlu dikasih tanda hati gitu ya. Oh, yang kita guru saya baca, wah ini jawabannya adil ya, harus, ini bagus nih jawabannya, jujur, wah ini bagus nih, nah, kan gitu. Nanti kita bisa mengumpulkan semua yang didapatkan, bisa disorting ya, kita bisa filter, di filter yang mana yang apa namanya, yang diberi tanda hati, misalnya kayak gini ya. Ini kita bisa nampilkan yang kita senangi jawabannya ya. Nah, nanti yang muncul hanya yang tanda hati saja, kayak gitu. Iya. Kita bisa insert sebagai slide juga. Wah, mulai lambat nih. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita mau save untuk direview, kayak tadi di save untuk kita review. Insert sebagai slide juga bisa. Oke, ini saya close lagi. Oh, maaf. Dewi, sebentar ya, saya sambung colokan charger dulu ya. Siap. Udah mulai duduk ya. Siap. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Samsir ambil baterai, silakan mengisi daftar hadir, sudah dibagikan ditanya jawab jadinya di Oke. kolom chat. Silakan Bapak Ibu Oke, sudah. di kolom chat. Oke. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Short answer, jawaban singkat. Iya. Pak Samsir Kemudian- sambil Ya. melanjutkan 313. Malam hari ini rame banget. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yang kita bisa tampilkan kuis interaktif di kelas point adalah siswa bisa mengupload gambar. Ya, mengupload gambar. Ini ya, yang ketiga. Aktivitas interaktif image upload. Jadi siswa nanti bisa mengupload gambar. Contohnya misalnya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Upload sebuah gambar yang merupakan perangkat teknologi informasi. Nanti dia bisa browsing di handphonenya ya, cari gambar, di-upload. Atau di potret ya. Misalnya di depannya ada komputer, di potret. Atau ini, upload sebuah gambar hasil dari bioteknologi pangan. Yang gampang aja ya ini. Upload sebuah gambar merupakan teknologi informasi. Perangkat teknologi informasi. Nah, caranya kita pilih di atas image upload Bapak Ibu. Ya, ini seperti ini. Lalu kita mau tampilkan nama atau tidak, bisa ya kayak tadi. Kemudian waktunya mungkin kita batasi 2 menit misalnya. Oke. Kita akan tampilkan selalu jawaban dari siswa kita yang merespon, kita tampilkan terus jendelanya ya. Oke. Kalau sudah, jadi cuma simpel sekali, image upload seperti ini. Atur ya, apakah namanya ingin ditampilkan atau disembunyikan, waktunya mau dibatasi apa tidak. Kalau sudah, tinggal kita slideshow. Nah, Bapak Ibu, silakan interaktif ya bantuannya untuk mencari gambar perangkat teknologi informasi, lalu upload ya, tinggal upload. Kalau sudah ada gambar, upload. Ini mungkin lama ya, karena lagi cari-cari gambar. Belum ada yang mengupload. Oh, ada. Wis. Ada. Wah, yang diupload player lah. Oh. Nah, Bapak Ibu, kelihatan gambar-gambar yang sudah diupload oleh Bapak Ibu sebagai peserta? Nggak ada foto aku. Ada yang upload siswa kasih bunga ini. Weh, nggak Ya, ada foto gambar. aku. Nah. Oh, jadi gini, sambil menunggu teman-teman upload, sambil membuka kelas point,
Browsing masih bisa. Browsing itu kan di menu upload itu ada browse di bawah. Oh, oke. Jadi dia tinggal pencet upload gambar, ada bisa dari galeri, bisa browse, bisa mencari gitu. Kalau memang gambarnya ada di galeri kan tinggal pilih galeri ya, atau kirim. Iya. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi, Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang upload foto yang rahasia ya. Saya di bawah umur. Aduh, repot ini. Makin malam makin rame nih Pak Asmar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, sedikit lagi. Tinggal 7 detik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Ini kalau kita save for review, nanti slide-nya jadi banyak sekali Bapak Ibu. Bukan, maaf ini yang di atas ya. Kalau insert result as slide, nanti slide kita jadi banyak sekali. Gambar itu akan tersimpan semua, satu slide, satu gambar. Ya. Berarti kalau muridnya banyak, slide-nya makin banyak. Ya kalau 36 orang yang upload kan nanti 36 gambar kan? Iya, heeh. Nah, ini gambar yang tadi, ini gambar yang ditampilkan oleh Ibu Khotimahwati. Wah, ini benar. Kasih tanda hati kayak gitu ya. Ini mulai lambat juga nih komputer saya ini. Soalnya Webex ini terus terang berat sih, Bu Femi. Iya, tapi gimana ya, di fasilitasnya ini nggak boleh protes. Sorry. Nah, ini misalnya benar. Kita tinggal tandai. Ibu Gali kirim yang ini. Kita tandai. Ya, ini bisa di-download Bapak Ibu. Jadi gambar yang dikirim siswa itu bisa di-download. Nggak, kalau misalnya kita mendownload, tercantum nggak nama muridnya? Kalau nama muridnya itu ikutnya kalau kita insert slide. Oh, berarti kalau terdownload kalau kita download hanya gambarnya saja, tidak termasuk namanya kan? Ya, jadi kalau mau aman, gampang insert as slide saja biar semuanya tersimpan ya, tersimpan. Apalagi misalnya kalau upload gambar itu, contoh kayak gini ya. Contoh misalnya, kalau pelajaran matematika, saya kasih soal ya, misalnya, tentukan nilai X dari persamaan kuadrat ini, X kuadrat tambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Kan ini saya bisa gunakan untuk mengumpulkan jawaban siswa yang berupa coretan tangan gitu, Temi. Mereka kerja di kertas, cepret, upload. Tersimpan semua dokumentasinya. Jadi slide semua. Semua jawaban saya jadi slide. Kita bisa mereview satu persatu di mana letak kesalahan siswa. Ya kan? Sambil berdiskusi ya teman-temannya, mengomentari jawaban dari teman-temannya. Kita bisa refleksi pekerjaan siswa itu. Satu persatu Bapak Ibu. Wow. Jadi jangan cuma dipikir ini cari gambar di internet, upload. Nggak seperti itu. Saya kasih soal matematika misalnya. Mengerjakan soal tertentu, tinggal mereka cepret nanti kirim. Ya. Tentu jangan juga yang soal matematika jawabannya 3 lembar ya, nanti nggak muat. Ya, misalnya soal-soal tertentu yang misalnya setengah halaman buku tinggal dipotret, nanti muncul, kita bisa lihat, kita bisa review satu persatu seperti ini. Nah, ini bagaimana salahnya di mana? Bisa tanya siswanya, ini salahnya di mana jawabannya. Nah, seperti itu. Oke, ini saya close lagi Bapak Ibu. Nah, itulah 5 tipe kuis yang kita bisa tampilkan dengan kelas poin. Jadi kelas poin pertama tadi, whiteboard-nya kita bisa pilih sesuka hati, ganti-ganti, sehingga memudahkan kita memberikan pembelajaran. Ya, ada panel yang muncul di bawah saat kita slideshow, panelnya lengkap Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa memberikan catatan dari pembelajaran yang kita berikan. Ada lasernya, ada pennya, ada penghapusnya, ada whiteboard-nya, ada quick pull-nya ya. Ada ini juga, kalau yang ini pick name ini, kalau kita klik nanti kita bisa klik kotak yang muncul, namanya akan muncul. Dan ini untuk menu leaderboard. Kalau kita tampilkan papan namanya gitu ya. Papan pemenangnya. Pemenangnya. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu ya. Seru banget nih hari ini, ya ampun. Kalau nanti masih mau mengulang materi tadi, juga bisa lihat nanti rekaman ini yang diupload TMI.
Siap besok bisa pagi ya, juga- karena Bisa juga lihat di channel saya ada satu-satu potong-potongan videonya. Iya. untuk proses render karena kalau rekaman di Webex-nya. Oke, Baik, saya Pak kira Asma, itu mungkin ada yang mau dibahas? didiskusikan? Tidak? Iya, cukup, Teomi. Baik. Sudah jam 9. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya persilakan Bu Tia mungkin mau memberikan sedikit. Halo Bu Tia, dari kelas poin ada yang mau disampaikan? Ya, selamat malam. Terima kasih sekali Pak Asmar, luar biasa ilmunya dan sangat sudah pro sekali ya menggunakan Class Point. Semoga bermanfaat. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin coba download, kami memang ada free version di classpoint.io. Jadi classpoint.io, di situ bisa langsung daftar. Tadi Pak Asmar juga sudah share cara untuk downloadnya. Tadi ada yang bertanya terkait kalau yang free apa saja dapatnya gitu ya, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi ini ada yang free, ada yang berbayar juga. Kalau yang free itu jadi ada pembatasan terkait dengan untuk pertanyaannya hanya bisa 5 pertanyaan per PowerPoint ya, per presentasi. Juga maksimal kelas yang bisa gabung siswanya 25 kelas. Tapi untuk tipe-tipe pertanyaannya itu bebas semua, ada leaderboard ada, slide annotation ada, digital whiteboardnya juga ada. Bedanya dengan yang pro yang berbayar apa? Unlimited untuk pertanyaan per presentasinya dan juga size kelasnya itu sampai 500 peserta gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya buka sesi tanya jawab, tadi saya lupa di awal kita sudah kehilangan satu orang panitia Sadar Igi, yaitu Bapak Adrianus Teterego. Saya mohon sejenak kita mengirimkan doa untuk almarhum. Semoga mendapat tempat yang terbaik. Mohon kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas doa yang sudah diberikan kepada almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Baik Pak Asmar dan Bapak Ibu semua, kita masuk di sesi tanya jawab. Ini sudah banyak banget pertanyaannya. Saya akan bacakan satu persatu. Mudah-mudahan Pak Asmar siap. Mau minum dulu Pak Asmar, silakan. Ambil roti saya sudah habis, jadi nggak jadi ngemil ya deh. Baik, Bapak, ini ada pertanyaan dari Pak Sumarso. Apakah Windows atau Office-nya harus 2013? Itu yang paling rendah. Oh, jadi yang paling rendah harus di Windows atau Office 2013. Baik. Office. Jadi Office 2013 itu kompatibel yang paling rendah. Jadi 2013 ke atas ya, 2013, 2016. Di bawah 2013, di bawah 2013 belum tidak kompatibel. Iya, baik. Yang 2007 tidak kompatibel. Baik, dari Teh Chandra. Dari Teh Chandra pertanyaannya sebentar. Dapat disimpan dalam slide PPT, apakah ketika dibuka oleh siswa prosesnya juga bisa diikuti? Maksudnya proses kayak video gitu ya? Mungkin Teh Chandra bisa menyalakan mic-nya, Teh Chandra? Halo, Teh Chandra? Ataukah terlempar? Karena tadi juga sempat terlempar. Teh Chandra? Teh Chandra? Yang jelas semua slide yang kita buat itu, kalau kita insert a slide, dia akan tersimpan jadi slide semua, jadi slide tambahan. Kalau saya memahami pertanyaan Teh Chandra begini, saat disimpan kan apa yang kita lakukan tersimpan di dalam PPT. Ketika siswa membukanya, yang membuka PPT gurunya atau siswanya? Ya, kalau siswanya mau dapatkan PPT-nya, di-share dong PPT-nya. PPT-nya di-share ke siswanya. Tapi prosesnya enggak ya, karena sudah dalam bentuk PDF. Iya, sudah jadi PPT. Jadi semacam ini ya, ini sudah menjadi gambar nih. Iya. Jadi tulisan yang tadi jadi gambar. Jadi gambar, tapi berarti nggak ada prosesnya kecuali kalau direkam ya? Ya, jadi bukan video, jadi gambar dia.
Iya, nggak, kalau jadi gambar kan nggak bisa diikuti, tapi kalau itu direkam, prosesnya Kalau masih bisa diikuti oleh siswa kan? iya, makanya tadi saya bilang kelas point juga fiturnya atau panelnya yang kita gunakan itu bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Kita rekam layar kita mencoret-coret ya, pakai panel, fasilitas panelnya, pennya, whiteboardnya, macam-macam di kelas point, jadi video. Baik. Sambil, karena tadi mungkin baru join, apakah siswa harus punya aplikasinya? Kalau untuk join nggak perlu, cukup masuk di browser, buka alamatnya classpoint.app. Jadi kuncinya Jadi kalau siswa yang mau tidak menampilkan, ya, kalau kuncinya siswa tidak mendownload tapi masuk di browsernya, masukkan kode kelasnya, begitu ya? ya Nah, untuk sekarang join kayak gitu. pertanyaan mengikuti berikutnya, apakah setiap nanti kan udah nih pulang nih, misalnya minggu ini selesai pembelajaran pulang, minggu depan buka lagi kelas poinnya, kodenya sama atau berubah? Kodenya bisa sama, bisa berubah, tergantung settingnya. Kita bisa buat kode kelas baru, Baik, bisa juga tidak. maksudnya kalau Ada satu yang saya lupa tampilkan, Teumi ya. oke, silakan. Jadi siswa bisa join itu pakai QR code. Oh, Di sini ya. oke. Tinggal klik ini ada QR code. Baik. Ini Jadi, semua partisipan yang sudah pernah join tadi, 157 orang. jadi kode kelas ini bisa disetting tetap, bisa juga tidak disetting, begitu ya? Ya, kita bisa start new class. Kalau start new class nanti akan kode baru yang muncul. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Maksimum berapa yang dapat mengakses kalau free? Kalau free itu 25 siswa. 25 siswa. Ya, dengan maksimum 5 pertanyaan, 5 kuis per 1 PPT. Baik. Nih sambil aku ini nih promosiin ya Bu Tia ya. Kalau ingin dari free ke yang berbayar, kira-kira berapa per bulan harus dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru? Mahalkah? Bu Tia mau jawab? Baik, terima kasih Siapa tahu aku kan nanti dikasih kesempatan seperti Pak Asmas. Siap, Promosi pasti. nih. Terima kasih Bu Umi. Ya, untuk berbayar saat ini kami masih ada pricing kami merunut ke US dollar, 8,9 US dollar per bulan. Jadi biasanya sekolah-sekolah itu membebankan ini ke murid ya. Jadi maksudnya dibagi ke murid untuk aplikasinya. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 140 sampai 150.000 per bulannya, tapi ada juga bisa cincai lah, maksudnya boleh didiskusikan lebih lanjut dengan kami jika memang ada ketertarikan, nanti bisa kami coba berikan harga terbaik Misalnya untuk gini sekolah nih, dan Mbak untuk Tia, teman-teman. misalnya gini, aku koordinir nih teman-teman yang pengen nih dapat diskon nggak nih, misalnya di kisaran berapa, nanti aku misalnya hubungi Mbak Tia gitu ya, misalnya aku koordinir nih teman-teman yang pengen kelas poin yang berbayar karena keterbatasan misalnya yang free misalnya, aku nanti bisa hubungi Mbak Tia begitu? Boleh, silahkan melalui Pak Asmar juga boleh. Baik. Ya, Pak Asmar sebagai ambasador kita di Indonesia ya. Tapi kalau langsung saya juga boleh. Silahkan Ibu Umi ya, dengan senang hati. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Baik, silakan. Sama-sama Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum ke yang berbayar, Bapak Ibu coba dulu yang gratis. Ketika Bapak Ibu sudah temukan kenyamanannya, Bapak Ibu boleh nanti beranjak ke yang berbayar, gitu ya. Baik, sekarang dari Pak Bimasri, bagaimana cara mendapatkan kunci kelas poin dan bagaimana cara pemilihan ketua kelas di sekolah, Pak? Pemilihan ketua kelas di sekolah. Kalau kuncinya passwordnya ya, password lisensinya ya kayak tadi yang dijelaskan oleh Mbak Tia ya. Silakan berlangganan Bapak Ibu ya. Kalau satu sekolah misalnya gurunya 50, sebenarnya bisa nggak 50 akun ya, bisa beberapa akun ganti-gantian, tapi nggak boleh dipakai bersamaan. Karena memang tentu berat juga kalau sekolah menggunakan 50 guru, 50 akun. Nanti silakan diskusikan ya. Itu kalau untuk lisensi. Kemudian kalau misalnya gunakan untuk pemilihan ketua OSIS yang kayak tadi, kita bisa gunakan quick poll ya. Quick poll. Cuma sayangnya kalau Bapak Ibu nanti pemilihan ketua OSIS yang memilih banyak ya, kecuali kalau perwakilan kelas yang memilih
Yang free mungkin bisa, tapi kalau semua siswa jadi pemilih, punya siswa banyak, ya harus pakai yang versi full ya. Pakai quick full saja, Bapak Ibu. Baik. Pertanyaan saya nih buat Bu Tia sama Pak Asmar. Kalau bukan membandingkan ya, maksudnya kalau di Canva kan ada fasilitas bermitra. Jadi bergabung bersama begitu ya. Kalau di sini bisa nggak? Bermitra maksudnya gimana? Maksudnya ada 2 guru masuk jadi Pak Asmar misalnya mengundang aku nih untuk ngajar sama-sama di kelas poin ini. Oh enggak, satu akun digunakan satu orang untuk live. Jadi kalau nanti ada orang kedua mau pakai, saya harus logout. Kalau menggunakan akun, ada orang lain yang mau pakai akun saya, itu saya harus logout dulu. Oh, oke. Berarti nggak bisa tim teaching ya? Kan kalau di aplikasi yang lain, saya kasih linknya, bisa join dan bisa edit bareng gitu ya, bikin soal bareng misalnya gitu ya. Kalau ini enggak ya? Ya. Baik. Oke, ini dari Pak Pesal. Assalamualaikum, Pak Asmar izin bertanya. Ketika siswa tidak bisa standby menggunakan HP karena HP orang tua bekerja, apakah bisa dijalankan kapan saja seperti Google Form yang kita atur tenggang waktu di form itu dijalankan kapan saja? Nah, apakah di kelas poin bisa disetting seperti itu? Enggak. Atau harus standby saat pembelajaran berlangsung? Justru kelas poin ini kita harus interaktif, langsung, lifetime. Jadi live presentasi kan dia. Jadi live presentasi dia. Jadi pembelajarannya harus pembelajaran sinkron. Karena dia bukan penugasan. Jadi kalau nunggu orang tuanya pulang mah nggak interaktif ya? Ya, serunya interaktif itu karena serunya di sini. Kita di kelas, pembelajarannya jadi pembelajaran sinkron, siswa kelihatan interaksinya. Ya, interaksinya dengan kita, gitu. Jadi menjawab pertanyaan Bu Julianti, apakah harus selalu online? Ya, begitu ya. Kalau itu ya mesti, karena kita kan berbeda tempat kan. Iya. Satu ruangan pun kalau pakai aplikasi kayak gini tetap pakai online, kita pakai kuota, pakai internet ya. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Makin lama makin seru nih. Pak Asmar nih dari Bu Yuyu. Bagaimana cara mengelola kelas poin untuk guru kalau barusan demo untuk gabung sebagai siswa? Maksudnya? Bikin Pertanyaannya coba diulang. Bagaimana mengelola kelas poin untuk guru? Kalau tadi kan Bu Yuyu mungkin bergabung sebagai siswa. Oh, kalau untuk guru kayak tadi nih, nanti Ibu Yuyu bisa lihat rekamannya. Bagaimana cara membuat kuis multiple choice, membuat workflow, bagaimana memanfaatkan whiteboard ya. Atau bisa lihat di channel saya juga, saya sudah buat per part ya. Ada beberapa video per bagian. Ya, videonya pendek-pendek, jadi bisa diikuti satu-satu. Atau lihat rekaman yang panjang ini bisa juga lengkap. Jadi sangat mudah. Semudah ketika Bapak Ibu menggunakan PowerPoint. Karena di sini nggak perlu buat animasi macam-macam ya. Tinggal siapkan misalnya kalau multiple choice, siapkan saja pertanyaan pilihan ganda yang akan dijadikan kuis interaktif di kelas. Kalau mau jadi bentuk ulangan ya siapkan misalnya ulangannya 30 nomor pilihan ganda, bikin 30 nomor pilihan ganda di presentasi PowerPoint. Semua soalnya diaktifkan multiple choice ya. Jadi misalnya ini kayak ini multiple choice ada 3 nomor. Jadi setiap nomor itu diaktifkan multiple choice, ini kayak ini aktifkan, ini juga diaktifkan multiple choice ya. Kayak gini, ini juga. Nanti tinggal kalau di slideshow kan tinggal dijalankan satu persatu ya. Jalankan satu persatu Bapak Ibu ya. Ini saya kasih slideshow, nanti kan kalau ini sudah dijawab tinggal selesai, misalnya soal ini diatur waktunya bisa, misalnya setiap soal diatur waktunya 2 menit kan bisa. Nggak diatur juga bisa. Soal berikutnya tinggal klik. Nah, ini kan tinggal soal berikutnya gitu. Baik. Kalau kita nggak mau siswa muncul respon tadi kan bisa diatur supaya nggak muncul, supaya tidak menghalangi ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dari Bapak Pak Ibu ya, Tumija. Online dengan laptop, gambar dengan pen tablet tidak berhasil, apa perlu disetting Pak?
pen tablet maksudnya? Jadi dia pakai laptop, gambar dengan pen tablet nggak berhasil. Kan tadi katanya kalau punya pen tablet bisa coret-coret tuh. Apakah pen tabletnya di laptop itu harus disetting dulu? Kalau saya nggak, karena saya langsung aja colok langsung pakai gitu. Mungkin ada pen tablet tertentu, Bapak Ibu pakai nulis harus install drivernya. Nah, itu diinstal drivernya kalau ada pen tabletnya. Yang jelas pen tabletnya kan tadi tujuannya kalau kita ngajar ya menggunakan panel white class point tadi ya. Misalnya kayak ini, saya mau ngajar pakai panel class point tadi. Apa ya? Slide-nya. Yang ini ya. Kan dengan adanya pen tablet itu akan memudahkan kita ngajar Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau yang bukan layar sentuh ya. Kalau layar sentuh sih aman-aman saja. Mau gambar di sini kan mudah. Mau gambar titik tertentu, ini misalnya 3,2, nulis seperti itu jadi enak. Atau coret-coret ini persamaan kuadrat misalnya. Dengan ada pen tablet jadi enak Bapak Ibu. Biasanya. Oke, sambil ke pertanyaan berikutnya dari Bapak apa Ibu Ganis. Bisakah link aplikasinya di-share? Ini bukan aplikasi yang harus diinstal ya, tapi dari browser ya Pak ya, langsung ketik gitu ya. Kalau untuk download, ya tadi sudah kita share di chat ya, di chat tadi, di chat Webex tadi sudah. Untuk download itu Bapak Ibu silakan buka alamatnya classpoint.io. Ini saja ya. Jadi pendek classpoint.io. Kalau tidak hafal, ketik saja di pencarian ya, di googling saja classpoint, nanti akan muncul paling atas itu classpoint.io. Kalau untuk siswa join di kelas kita classpoint.app. Bisa join pakai handphone atau pakai komputer, cukup di browser. Nah, guru yang akan memasang classpoint di PowerPoint-nya harus download dulu ini. Ukuran filenya tadi 45 MB. Jadi Bapak Ibu kalau mau mencoba ClassPoint, Bapak Ibu bisa ke www.classpoint.io. Tapi kalau Bapak Ibu mau bergabung, muridnya Bapak Ibu ketikkan www.classpoint.app. Begitu ya Pak Asmar ya? Iya sih, betul. Ya, baik. Lanjut ke soal berikutnya. Ini masih setia 315 orang. Subhanallah. Oke, saya lagi mencari-cari pertanyaan. Oke, dari Pak Agus. Apakah menggunakan aplikasi ini pertanyaan yang diberikan kepada audiens yang dibuat otomatis jalan dari 0 sampai akhir? Iya, bisa. Kalau misalnya kita mau jadikan ulangan ya, kayak tadi saya contohkan, saya bikin 3 soal, tinggal ganti-ganti slide saja. Nanti cuma settingnya bagusnya settingnya jangan tampilkan ini ya, di minimize resultnya supaya nanti kalau ditampilkan tidak tampil resultnya. Tapi kan semua di handphone siswa akan tampil soalnya. Jadi itu bagusnya. Jadi kita tidak butuh LCD kalau pakai ini karena di siswa itu tampil, soalnya tampil. Ya. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya nih sebelum ke sesi tanya jawab langsung. Antara yang gratis sama berbayar, apakah ada perbedaan fitur? Selain hanya bisa 5 pertanyaan dan 20 partisipan. Kalau fiturnya sama atau tidak? Ada satu yang beda, yaitu kalau kita tadi ada yang saya tampilkan untuk mode kompetisi ya. Untuk soal pilihan ganda tadi yang mode kompetisi, kita bisa ekspor ke Excel hasilnya kan. Hasilnya bisa diekspor ke Excel. Nah, kalau free itu mode itu tidak aktif. Mode itu hanya aktif untuk yang berbayar, yang berlangganan. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kenali dulu yang gratisnya. Jika Bapak Ibu nyaman, nanti bisa pindah berbayar. Nanti ya, kita saya kira sekolah bisa support kok ini ya. Ya, enggak, maksudnya gini, kalau banyak yang minat, aku kan bisa melobi ya, siapa tahu dapat diskon gitu ya, Bu Tia ya. Untuk Bapak Ibu guru ya, gitu. Ada kok negonya tuh, Bu Tia tuh. Nanti aku kan jago nego rayu-rayu Pak Asmar. Ya, Bu Tia ya.
Nah, Siap pertanyaan dengan dari senang hati. dari Bapak apa Ibu ya, Riza. Bagaimana cara supaya kelas point full download? Berarti harus pindah ke yang berbayar ya? Ya, langganan. Siap. Kenali dulu Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Jika Bapak Ibu belum kenal, nanti tiba-tiba nggak nyaman, repot. Tapi kalau Bapak Ibu sudah nyaman, yuk silahkan. Iya. Dari Bu Heni, sangat menarik. Mohon izin bertanya, bagaimana cara agar PowerPoint kita ada menu tool in Noi class point? Nah, Ya, Ini tadi ya Bapak Ibu disilakan di-download dari alamat yang tadi ya, kelas.point.io. Setelah di-download aplikasinya, diinstal. Kalau sudah diinstal, ingat ya, Office-nya itu minimal 2013. Jadi yang 2007 tidak support. Kalau sudah diinstal akan tertambah tab yang baru, Ingno ClassPoint akan ada di sini. Akan ada tertambah sendiri. Karena dia add-in di PowerPoint. baik, ke pertanyaan kita ke sesi tanya jawab langsung dulu biar nggak sepi. Yang ngomong cuma kita berdua. Nanti disangkanya pada tidur. Ada nggak ya yang resen? Oh, belum ada. Baik, ke chat lagi aja. Bapak Ibu ayo dong resen kalau mau bertanya. Izin bertanya, kelas point tidak mau diinstal di Office 2010 ya Pak? Ya, harus 2013 ke atas. Baik, dari Bu Sarah, apakah soal bisa diacak Pak untuk yang pilihan ganda? Nggak bisa teracak. Nggak bisa? Oke. Ya, Yang- karena soalnya kan kita ketik di PowerPoint. Soalnya kita ketik di PowerPoint. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Andriani. Yang berbayar dapat 25 kelas ya Bu tadi. Kira-kira berapa banyak siswa bisa bergabung? Kalau saya nggak salah dengar tadi dari Bu Tia 500 ya Bu? Kalau yang pro 500 betul. Jika yang free itu 25. Baik, sudah mantap dan luar biasa. Kenapa nggak dari dulu dikabarin? Cuma bagaimana menginstalnya ya dan cara mendapatkan yang pro yang berbayar. Begitu ya Bu ya? Ya. Installnya sangat simpel Bapak Ibu ya. Jadi setelah di-download tadi, nanti lihat di Windows Explorer ya, nanti akan masuk di program aplikasinya ya. Install, ini ClassPoint, tinggal klik kanan atau double klik. Saya klik kanan run, administrator. Yes. Nanti akan jalan instalasinya. Cuma begitu sampai selesai. Ini saya disuruh uninstall karena saya sudah install kan. Jadi Bapak Ibu Iya. nanti akan diminta install langsung, next saja. Tunggu aja sebentar sekali selesai ya. Tidak butuh programmer atau jago komputer untuk install ini. Sangat simpel ya. Jadi aplikasinya user friendly nih aplikasinya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Pak, Windows 7 jadi nggak bisa dipakai dong. Ya, Bapak Ibu, saya harapkan Windows 7 itu sudah tidak disupport oleh Microsoft. Kebetulan saya juga adalah trainer di Microsoft, jadi saya sarankan Bapak Ibu beralih ya, karena Windows 7 sudah tidak disupport oleh Microsoft. Artinya pembaharuan aplikasinya, fitur security-nya itu nggak disupport lagi. Jadi pindahlah ke Windows yang lebih tinggi ya, Windows 2010 ya, Windows 10 maaf, Windows 10. Office-nya juga ganti yang baru. Karena perbandingan kalau pakai Office yang 2007 dengan Office 365 misalnya, ukuran file dengan ketikan yang sama, ukuran filenya beda. Yang makin rendah, Office-nya makin besar ukuran filenya. Nah, dan fiturnya tentu semakin lengkap ya. Pakai Office yang baru semakin lengkap dan kompatibel dengan banyak aplikasi terbaru. Sekarang kan pembuat software juga membuat aplikasi yang kompatibel dengan yang baru-baru, bukan yang lama-lama, ditinggalkan yang lama gitu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu nggak ada PPT-nya karena Pak Asmar langsung praktek ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menunggu rekaman malam hari ini, nanti aku bagi di banyak grup seperti itu. Oke, tapi harus bersabar besok pagi ya baru ini. Aku lagi cari pertanyaan berikutnya. Tadi settingan pertanyaan terlihatkah oleh murid atau bisa disembunyikan? Begini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita setting itu kan belum di slideshow, belum kelihatan oleh murid. Nanti murid kelihatan itu ketika di slideshow. Jadi tidak kelihatan. Tadi ini Bapak Ibu kelihatan karena saya lagi share screen. Ini kelihatannya gara-gara share screen di Webex, tapi ketika kita mengajar nggak kelihatan.
kita setting dulu semua soalnya, terus di slideshow. Nah, yang tampil nanti tinggal soalnya doang, tidak tampil sesi memberi kunci jawaban, nggak tampil. Baik, jangan sampai kuncinya terlihat sama murid jadi tahu jawaban ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, kelas poin lambang atau logonya apa ya? C nih. C ada kayak gini. C ada bulatan kecil nih. Nih kelas poin. Itu Bapak Ibu ya, C ada titik, ada titik. Cari logonya ya. Iya, cari logonya. Nggak, soalnya kan kalau Canva setahu saya juga C gitu ya. Ada satu teknik tadi yang terkait yang tadi. Jadi Bapak Ibu, ini sudah bisa dibuat dari awal ya. Dari sebelum kita buat kelas dengan siswa, memang sudah dibuat memang settingannya ini diatur. Nanti setelah itu tinggal presentasi. Jadi jangan nanti mau dijadikan kuis baru diaktifkan multiple choice satu-satu, jangan. Dibikin dari sekarang nggak apa-apa. Yang penting sudah dicentang. Sudah diaktifkan, nanti kan sudah ada kuncinya di dalam gitu. Bisa dipakai besok, baru dipakai bisa. Yang penting setelah diaktifkan, di-save, besok baru mau dipakai bisa. Kan jangan sampai gini, bikin soalnya online, kunci jawabannya di depan muridnya. Jangan. Itu nanti akan kelihatan begitu ya. Silakan bikin dulu. Baik, Pak, jadi siswa nggak butuh email? Nggak butuh, ini nggak pakai email. Dia cuma masukkan kode kelas yang kita bagi, nulis namanya, join, selesai. Sangat mudah mereka join. Ada pertanyaan nih, adakah kelas point for edu yang free tapi fasilitas full? Setahu saya belum ada, tapi nggak tahu ya Mbak Tia. Ya setahu saya belum ada. Kalau lihat di webnya itu memang seperti itu. Baik, pertanyaan dari Ibu Edawati. Pak, saya mau nanya nih, saya sudah download aplikasinya, tapi kenapa ya fitur-fiturnya nggak aktif, Pak? Nah, kalau sudah download, sudah diinstal, sudah ada diinstal ya, nanti kan di tombol sini, saya contohkan ya, ini saya logout dulu ya. Kalau sudah diinstal kan tampilannya seperti ini, tidak ada satupun tool di sini, ribbonnya kosong. Yang ada cuma tombol sign in saja. Sign in dulu, klik tombol sign in, lalu masukkan email yang tadi dipakai waktu download, lalu buat password. Nah, buat password. Baru kita sign in, kan sudah. Nanti kalau sudah langsung tampil semua tool-tool yang ada di ribbonnya. Kayak gitu. Baik, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Pak, mohon dong channel YouTube-nya apa? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Alhamdulillah. Ini kalau ada yang mau tahu. Ini Bu, silakan lihat di Goromed. Nah, jadi Jangan lupa ketik like, saja jangan Goromed lupa like, like, subscribe, dan komen. Oke. Saya contohkan nih, ketik Goromed. Di sini banyak sekali terkait pendidikan dan matematika. Jadi karena saya yang matematika, maka macam-macam. Ada matematika, ada untuk pembelajaran macam-macam. Silakan. Nggak ada akuntansi, nggak ada. Hah? Nggak ada akuntansi, nggak ada. Nggak ada lah. Oke, biar subscribe-nya nambah, jangan lupa like ya. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya nih, Pak, gambarnya bisa di-set bergerak atau videonya? Yang video, yang tadi waktu nulis. Tadi kalau kita sudah nulis pakai panel itu, dia nanti jadi gambar, tersimpannya jadi gambar, jadi tidak bergerak lagi. Iya. Pak, nanya dong, apa beda kelas point dengan kuisis dari Bapak Harmin? Nggak boleh membandingkan ya? Ya, yang jelas semua punya kelebihan dan kekurangan ya. Iya, kan di persen kalau kelas poin kan dia terintegrasi di PowerPoint, jadi kita kan selalu menggunakan presentasi pakai PowerPoint, itu lebih umum ya. Kalau kuis kan lebih umum dia untuk tes ya, untuk tes. Lebih umumnya di situ untuk tes, walaupun sekarang sudah ada fitur kelas. Nah, tapi kalau untuk PowerPoint, untuk presentasi, seperti tadi saya sampaikan, walaupun siswa itu kita tidak punya room
misalnya nggak menggunakan Webex, nggak menggunakan Zoom atau yang lain-lainnya, siswa tetap bisa mengikuti presentasi kita ya dengan cara memberi kode kelas. Jadi walaupun bukan kuis, kita mulai dari presentasi pembelajaran, dari presentasi dulu kasih kode kelas, nanti bisa join siswa. Jadi ini tidak ada kuis. Kalau saya slideshow kan ada kode kelas, nanti dia bisa join, dia bisa lihat presentasi ini ya seperti itu. Serunya yang full. Aku mau nanti coba dulu, tapi ya nanti aku mau rayu-rayu Pak Asmar lagi. Oke, Pak, downloadnya bisa pakai HP nggak ya? ClassPoint itu terintegrasi di PowerPoint versi desktop. Jadi downloadnya di laptop saja supaya langsung diinstalnya di laptop. Karena dia maksudnya di PowerPoint versi desktop yang diinstal Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau joinnya sih nggak apa-apa pakai HP ya, tapi kalau downloadnya karena terintegrasi dengan PowerPoint, jadi Bapak Ibu harus menggunakan laptop. Oke, Pak, Windows saya di bawah Windows 13 gimana dong solusinya? Windows-nya atau Office-nya? Windows. Office. Kalau Office-nya di bawah, karena Windows itu Windows 7 kah atau Windows 10? Windows 8? Kayaknya begitu, Pak. Laptop saya Windows-nya di bawah Windows 13. Itu Office-nya maksudnya. Mungkin. Kalau Office-nya di bawah 2013 ya tinggal di-upgrade. Bapak Ibu. Oke, jadi jawabannya mengupgrade dulu. Mohon jelaskan cara memulai memainkan ClassPoint karena kan harus online. Jadi tadi kalau sudah buka PowerPoint, nanti akan ada tab yang baru ClassPoint ya. Kalau untuk menggunakan whiteboard saja, belum kuis, ya tinggal slideshow ya. Kalau cuma untuk whiteboardnya, bukan kuisnya, tinggal slideshow. Nih, aku nanya nih, langkah satunya gini. Langkah satunya buka PPT dulu, apa mendownload ClassPoint-nya dulu? Ya, kalau sudah terdownload sih, tinggal buka PPT. Download dulu dong. Download itu tadi install. pertanyaannya. Download dulu apa buka PPT dulu? Oh ya, download dulu, baru diinstal. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus download ClassPoint-nya dulu, baru buka PPT-nya, nanti dia langsung terintegrasi ke ClassPoint-nya, begitu ya. Ini pertanyaannya kenapa banyak yang di-print? Iya. Jadi yang baca cuma aku doang nih. Pak, kalau kita menggunakan PPT yang sudah kita buat nih, terus kita mau membagikan ke siswa menggunakan ClassPoint, gimana caranya? Kenapa? Kalau saya udah pernah punya PPT nih, terus mau dibagikan ke siswa yang menggunakan ClassPoint, gimana caranya? Oh, PPT-nya mau dijadikan kuis atau apa gitu ya? Iya. Ya, tinggal PPT-nya kan tinggal dibuka, aktifkan ClassPoint-nya. Jadi kalau kita sudah install ClassPoint itu, kan di PPT manapun yang ada di komputer kita, pasti akan ada menu ClassPoint gitu. Yang penting sudah diinstal. Baik, jadi tetap bisa dibagikan ya? Iya. Mungkin mau nambahkan sedikit ya Ibu dan Bapak. Jadi untuk siswa yang sudah mengikuti kelas, guru tidak perlu lagi mengirimkan slides-nya melalui email atau WhatsApp ke siswa. Siswa cukup langsung download dari kelas yang sudah bergabung itu sesuai kodenya gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada yang kembali bertanya, berapa nih yang pro tadi? Kalau dikurskan ke Indonesia 140.000 ya Bu Tia ya, tapi nanti kita coba bernegosiasi, siapa tahu ada diskon untuk Bapak Ibu guru malam hari ini. Nanti ya, ditunggu kabar baiknya. Oke. Siapa tahu bisa digoyang ya dari 140.000. Baik. Siap. Ini banyak yang nanya soalnya dari tadi, Bu. Oke, dari Ibu Siti Malika. Pak, slide tersebut bisa dipakai berulang-ulang nggak, Pak? Bisa. Bisa dipakai berulang-ulang. Yakin ya? Yakin.
Nggak Iya, bisa dipakai berulang. Ini sudah dipakai berulang. Nanti kalau mau setting baru, hapus saja. Tapi nggak usah disetting. Kalau nggak disetting baru, tetap tersimpan. Sudah terrecord kuncinya, ya. Kecuali kalau mau ngatur waktunya mau diubah lagi, ya bisa diklik lagi tombol birunya, atur lagi waktunya. Yang jelas kalau sudah di-save, sudah aktif jenis kuisnya, itu akan bisa dipakai berulang-ulang. Baik, bisa nggak kelas poin ini dipakai secara offline? Nggak bisa. Harus ada jaringan internet. Kan on. Kecuali kalau misalnya pembelajaran tatap muka bisa, tapi yang penting semua pegang handphone, Tetap aja koneksi itu internet. judulnya. Tetap aja itu judulnya online. Wah, Jangan sampai yang dimaksud pembelajaran offline-nya di depan kelas, di tatap muka di kelas, tapi semua tetap menggunakan perangkat yang terhubung internet. baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Ernita. Pak, kelas poin ini media pembelajaran interaktif. Untuk kuota anak-anak terserap banyak atau enggak ya, Pak? Kenapa? Oh, kecil sekali Bapak Ibu. Memakan Kuota bandwidth-nya. Bandwidth. Iya. Kenapa? Membuka browser itu sangat kecil. Ya, kuota yang digunakan untuk buka browser itu sangat kecil. Beda kalau buka video atau buka virtual meeting itu besar. Mhm. Tapi kalau cuma buka browser, ya sama saja kalau buka semacam cari berita atau cari informasi di internet, buka situs apa gitu, baca-baca, ya sama aja, kecil yang digunakan. Baik, kalau begitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Downloadnya bagusnya pakai Chrome atau Mozilla? Pokoknya pakai browser. Dia nggak milih atau pokoknya pakai browser Bapak Ibu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Pak, untuk soal berbentuk animasi atau video atau gambar bergerak bisa digunakan nggak? Untuk soalnya. Soalnya, nah ini aja supaya langsung yakin ya. Tak buat Harus saja. dong. Saya butuh pembuktian. Soalnya misalnya apa ya? Mau dikasih bergerak atau gambar ya? Pokoknya gambarnya bergerak, Pak. Oke, kalau gitu itu kan di PowerPoint-nya saja Bapak Ibu ya. Pakai video bisa nggak? Mau pakai video, soalnya pakai video. Saya cari dulu ada video yang agak kecil, karena kalau terlalu besar nanti kasihan juga ya. Atau gambar animasi saja ya, gambar yang bergerak. Ya. Benar-benar sih ada, taruh di mana itu ya? Saya nggak ngumpetin loh. Oh ini kayak gambar-gambar yang dulu, yang gambar-gambar GIF yang bergerak itu ya. Ya. Waduh. Ada sumo. Ada sumo itu. Ada sumo. Nah, misalnya ini. Ini kan kalau di sketsa kayak gimana? Burung. Bergerak kan? Iya, iya. Bergerak kan maksudnya? Iya. Iya. Karena yang bergerak ini gambar GIF-nya. Kalau video. Jadi bisa ya di kelas poin pakai yang bergerak ya? Ya, karena kelas point ini, jadi yang inti ini kan tetap PowerPoint. Sekali lagi, kelas point itu add-in di PowerPoint. Jadi dia fitur yang ditambahkan di PowerPoint, sehingga membuat presentasi kita tuh lebih powerful gitu. Dengan menambahkan kelas point, presentasi itu jadi lebih powerful. Yang biasanya kita hanya menjelaskan dengan PowerPoint, presentasi biasa, ngatur animasi. Sekarang kita bisa quiz live gitu. Kita mudah memberikan catatan-catatan ya, mencoret-coret gitu. Kita bisa gunakan whiteboard yang bermacam-macam. Kalau di PowerPoint kan kalau mau buat whiteboard macam-macam kan harus dibuat dari awal. Kalau di kelas point tidak, kita bisa mengganti kapan saja. Saya mau pakai whiteboard yang kotak-kotak, bisa langsung. Wah, bosan kan? Sekarang saya mau ngajar lain, tinggal ganti. Saya mau whiteboardnya warna hitam, kan langsung berubah. Tanpa saya pindah slide. Jadi saya kalau di PowerPoint tanpa kelas point kita harus bikin semua slide-nya. Di sini enggak, kapan saja bisa kita ganti. Nah, itu. Baik. Mungkin ini baru masuk ya Pak Waluyo. Pak, bagaimana cara download yang free-nya dulu sebelum yang berbayar?
Oke, ini ya Pak Odem ya. Silakan lihat di chat meetingnya ada. Alamatnya classpoint.io. Silakan Pak download classpoint.io. Oke, kalau join classpoint.app. Oke. Ini ada pertanyaan nih, kok jadi semakin melemah Pak? Jangan, harus semakin bersemangat. Dari Bu Heni, waktu install sektor diisi apa ya Pak? Kenapa? Waktu install ClassPoint, sektor itu diisi apa? Sektor. Oh, bukan sektor kali ya, organisasi kali ya. Di sini pertanyaannya sektor. Bisa di screenshot nggak? Nggak. Bu Heni, bisa raise hand nggak Bu? Sektor apa ya Bu? Sektor apa ya Bu? Oke, sambil menunggu Bu Heni nih. ClassPoint dapat dibagi link untuk berbagi edit? Tadi udah ditanyakan ya sama saya sebenarnya, tapi mungkin Bapak baru bergabung. Bisa nggak? Nggak Berbagi bisa link? kan? Oh iya. Ya Kenapa? ClassPoint. Iya. Ya. Nggak bisa ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bu Tia nih, kalau ClassPoint ini bisa dengan kuota belajar nggak nih Bu? Kuota belajar. Kuota belajar. Kota belajar yang sekarang itu kan ada masuk di kota utama kan? Iya. Iya, bisa ada beberapa giga kayaknya yang bisa masuk kota utama. Tapi saya sendiri tidak tahu ya kota pemerintah yang sekarang kayak gimana. Oh, ini kata Bu Heni ada. Kata Bu Heni begini nih, sektor ada pilihan K12, Haiger, corporate. Oh, itu Bu. Ibu kan datanya sebagai guru itu ya. Itu ngajarnya di mana? K12 itu ngajar siswa usia apa gitu 12 tahun, 20 tahun sampai 12 tahun. Yang ngajar di kelas lebih tinggi lagi apa? Bisa pilih K12 juga nggak apa-apa. Itu pengisian data itu nanti ngajarnya apa yang kelas K12, ngajarnya yang kelas yang lebih tinggi ya, itu pilihannya PUME. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, kalau yang gratis backgroundnya hanya satu tipe putih aja. Itu harus ditambahkan sendiri. Nambahin Harus sendiri ditambahkan. gimana caranya? Itu tadi di sini ya Bapak Ibu, ketika pakai ClassPoint ini sudah diaktifkan. Jadi sebelum kita slideshow, kita tambahkan background yang akan kita gunakan. Ini contoh ya, ini whiteboard background. Tadi sebenarnya di awal mungkin agak terlambat ya bergabung yang bertanya. Ini saya hapus dulu ya, misalnya ini saya remove sekalian supaya dilihat bagaimana cara mengganti background. Ini saya remove dulu. Nah, di ClassPoint itu tersedia 6 yang langsung bisa digunakan. 6. Kalau sudah udah bosan pakai background ini, mau diganti bisa. Ini ada 6. Ini sekarang aktif 3 ya, yang putih, yang hitam, yang ini mau diganti juga bisa ini. Ganti misalnya saya remove. Nah, untuk buat yang baru tinggal pilih saja titik 3 ini, kita use an image, siapkan memang background yang akan dipakai. Misalnya saya pakai yang Cartesius. Nah, ini tinggal ditambahkan. Kasih nama misalnya XY misalnya. Ini buat lagi background yang lain. Misalnya yang ini ya. Tinggal kasih nama misalnya ABC misalnya. Nanti tinggal dipakai seperti itu. Jadi kita isikan dulu background-background yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Diisikan memang. Jadi bukan berarti hanya satu background ya, bisa ditambahkan begitu kan? Ya, bisa ditambahkan banyak sesuai 6 yang bisa sekaligus langsung terpakai. 6. Kalau free 6. Ya, ini free dan berbayar sama. Oh, free dan berbayar. Iya, fasilitas ini sama untuk free dan berbayar sama. Yang berbeda itu tadi di jumlah soal dan jumlah yang bisa join. Iya, oke. Baiklah. Tidak terasa sudah jam 21. Pertanyaan terakhir. 22 ya kan kita beda daerah. Kan Indonesia bagian barat, WIB waktu Indonesia Bogor. Oke, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. ClassPoint dengan Google Slide sama nggak, Pak? ClassPoint dengan Google Slide. beda.
Google Slide itu kan miripnya PowerPoint versi online. Jadi kalau Google Slide itu miripnya PowerPoint untuk versi online punya Google gitu. Kalau Microsoft PowerPoint, kalau Google Slide, Google Slide. Sama kalau Excel, Excel itu punya Microsoft. Kalau Google punyanya Spreadsheet. Word juga begitu. Google punya Google Doc, kalau Microsoft punya Microsoft Word gitu. Baik, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup karena tidak ada yang resen dan ini pertanyaan terakhir. Organization-nya diisi apa, Pak? Silakan isi nama sekolah bisa. Nama sekolah bisa. Baik. Sebelum saya tutup, karena sudah jam 22 waktu Indonesianya Pak Asmar, mungkin Bu Tia sebelum ditutup mau memberikan kata terakhir sebelum Pak Asmar memberikan closing statement. Iya, terima kasih Ibu Umi. Jadi untuk rekan-rekan guru, jika nanti ada pertanyaan boleh melalui Pak Asmar atau melalui saya untuk saya pandu lebih lanjut, atau nanti ada terpisah mau ada training khusus dong gitu dari A sampai Z gimana cara makainya, itu boleh silakan menghubungi. Dan iya, terima kasih Pak Asmar, luar biasa, keren banget Mbak Tia. ini. Iya, dan kalau minat untuk yang berbayar bisa juga lewat Pak Asmar. Pak Asmar ada kode khusus nih malam ini ya Pak ya. Jadi nanti bisa saya bagikan kodenya Pak Asmar juga untuk rekan-rekan yang menghubungi kami, bisa dari website, dan saya ada emailnya juga, tia@inkno.com. Nanti bisa melalui website, nanti bisa langsung saya yang menghubungi di Indonesia gitu. Baik, terima kasih Bu Tia. Silakan Pak Asmar closing statement-nya. Baik, terima kasih ya Umi. Bapak Ibu peserta Sadar IG ini ya, terima kasih atas atensinya ya, sampai 2 jam ini kita bersama-sama berbagi tentang pembelajaran interaktif dengan ClassPoint. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita ya, bisa kita terapkan di kelas-kelas kita, bukan hanya pada saat kondisi pandemi pembelajaran jarak jauh, tetapi juga nanti di saat kondisinya sudah menjadi kondisi normal ya, tetap kita gunakan. ClassPoint bisa membantu kita membuat kelas kita menjadi lebih menyenangkan ya, lebih bermakna ya, seperti itu, interaksinya lebih aktif. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kalimat-kalimat saya ya, kalau ada yang kurang. Dan terima kasih juga kepada panitia Sadar IG yang sudah beri kesempatan saya untuk berbagi di kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira gitu Bu. Bu Tia, saya ada chat di Webex, dilihat dulu ya. Baik, sebelum saya tutup sebentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah webinar Sadar IG ke-172. Tadi partisipan kalau saya tidak salah lihat hampir 325 dengan tema pembelajaran interaktif dengan ClassPoint. Terima kasih Pak Asmar Ahmad, SPD dari SMA Negeri 17 Makassar. Terima kasih Bu Tia atas kehadirannya dari ClassPoint Indonesia ya, ClassPoint Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta semua, terima kasih Bapak Ibu panitia. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini ada kekurangan. Kita ketemu lagi di kegiatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Asmar, terima kasih. Bu Tia, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh live ya? Boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Dibaca dulu ya. Pak Asmar. Udah kabur. Kabur dia. Teh Umi, Yuk. bagaimana colek-coleknya dengan Bu Tia? Belum ada nih Bu Tia. Sudah.